Ustazah Tika. Masya Allah banget kita akan sama-sama belajar dari beliau ini gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau ngasih tahu bahwa webinar ini diselenggarakan oleh Ruang Curhat gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya Ruang Curhat itu apa sih gitu ya? Nah, Ruang Curhat itu adalah salah satu. Oke, itu sudah ada linknya juga gitu ya. Nah, di sini juga aku mau sedikit jelasin tentang ruang curhat itu adalah layanan konseling teman sebaya yang bebas biaya gitu, yang diberikan oleh aktivis aman kepada sesama aktivis aman maupun kepada umum gitu. Jadi teman-teman, akang teteh semua di sini yang kalau lagi mumet-mumet gitu ya, hidup hidup lagi mumet-mumetnya gitu ya, kayaknya butuh keluar gitu, boleh banget bisa menghubungi kami di ruang curhat yang bisa teman-teman akses di link di bawah ini. Nanti di sana ada ruang curhat dan di sana nanti ada disediakan kolom yang bisa teman-teman isi. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai acara ini gitu ya, alangkah lebih baiknya supaya acara ini berkah dan semoga diridhoi oleh Allah, kita akan mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Kang Adin. Mangga, Kang Adin. Oh, ini Kang Adinnya udah ada belum ya panitia atau bisa digantikan dengan siapa kalau mungkin belum ada? Oke, karena Kang Adinnya mungkin berhalangan hadir atau ada kendala di device-nya gitu ya. eh, untuk menggantikan tilawahnya ini, kita bisa untuk sama-sama baca surat Al-Fatihah bersama-sama aja ya, Akang Teteh semuanya. Oke, kalau gitu boleh dari Akang Teteh yang kalau misalnya berkenan untuk on mic gitu ya. Boleh untuk sama-sama on mic juga. Oke, kita mulai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sadaqallahul azim. Nah, semoga dengan dibacakannya Al-Quran tadi gitu ya, ayat insya Allah menambah keberkahan kita di pagi hari ini gitu ya. Dan semoga Allah ridho sama aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini. Oke, selanjutnya aku mau ngingetin ke teman-teman tentang adab sebelum menuntut ilmu nih gitu. Karena meskipun kita online gitu ya, dan kita pagi-pagi Ahad ini, tapi kita harus tetap mengutamakan adab karena adab sebelum ilmu gitu ya. Nah, ya ilmu yang kita dapatkan juga nantinya berkah gitu ya, bukan cuma kita dapetin aja tapi juga bisa bermanfaat dan berkah buat diri kita sendiri dan juga buat orang-orang sekitar kita gitu. Nah, sebenarnya adab menurut ilmu tuh apa aja sih gitu ya. Nah, yang pertama banget
Dan yang paling utama adalah kita luruskan niat gitu ya. Niat belajar hanya untuk meraih ridha Allah semata gitu. Karena kalau misalnya kita berbuat kebaikan sebaik apapun, kalau misalnya bukan buat Allah, sayang juga kita nanti nggak dapat pahala gitu ya. Nah, yang kedua, menghayati semua ilmu bersumber dari Allah dan mohon ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini sama-sama kita renungkan, di sini kita sama-sama rendahkan diri, rendahkan hati gitu ya. Eh, supaya supaya kita sama-sama meminta pertolongan Allah bahwa kita itu gak bisa untuk dapetin ilmu kecuali tanpa bantuan Allah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, nyalain kamera bila memungkinkan dan berpartisipasi aktif. Nah, ini mungkin Akang Teteh di sini yang belum nyalain kameranya, hayu-hayu kita on cam bareng-bareng biar kita sama-sama nih bisa lihat wajah seger-seger, wajah penuh semangat itu gitu ya. Wajah Akang Teteh yang semoga Allah berkahi gitu ya pagi ini Masya Allah gitu. Jadi ayo kita on cam dulu, mungkin yang ahwat boleh dipersiapkan gitu ya, pakai kerudung dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya dari teman-teman di sini mau cemil-cemil gitu ya, mau sambil minum boleh banget. Yang penting kita sama-sama tetap khidmat, tapi gak apa-apa kalau misalnya mau sambil cemil-cemil gitu. Dan yang keempat, mengikat ilmu dengan mencatat gitu ya. Karena semoga materi, karena hari ini tuh materi yang mahal banget, daging banget insya Allah. Semoga nggak masuk keluar kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Jadi bisa diikat dengan ilmu nih, nyetet langsung boleh nyetet di HP, pokoknya yang penting dicatat gitu ya, karena sayang banget kalau misalnya tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Oke, nah sebelum kita mulai ke pematerian gitu ya, aku di sini mau ngajak teman-teman beneran sekali lagi on cam karena kita mau dokumentasi terlebih dahulu nih. Ini lucu banget ya, biasanya dokumen kan di awal-awal ya, tapi ini kita di ruang curhat tuh di di akhir-akhir maksudnya. Nah, tapi sekarang kita di awal-awal, jadi boleh banget dari Akang Teteh, ayo kita persiapkan sama-sama on cam gitu. Karena kita bentar lagi mau dokumentasi. Aku tunggu sampai 9 lewat 10 gitu, kali 9 atau 9 lewat 9 atau maksimal banget 9 lewat 10 untuk kita dokumentasi. Oh alah, lagi di jalan ya. Oke oke. Wah, berarti nih teman-teman Akang Teteh tuh dari mana aja nih Wede? Absen-absen. Aduh. Adakah yang di luar Bandung atau semuanya warga-warga wargi-wargi Bandung nih? Jogja, wah Jogja, ada teh dari mana? Saya Jakarta, Masya Allah, Cianjur, Cirebon, Masya Allah, ternyata jauh-jauh juga ya, gitu, Masya Allah. Terima kasih banyak akan teh. Wah dari Jombang, Masya Allah, jauh ya. Nanti kapan-kapan kita adakan offline dari luar Bandung juga datang. Jombang, wah, Masya Allah. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak hikmah di sini. Oke, 1 menit lagi ya. Ayo kita sama-sama on cam biar terdokumentasi gitu ya. Nih teman-teman tuh pernah ikut webinar ini loh gitu. Oke, karena udah di jam 9 lewat 10 juga, kita dokumentasikan dulu gitu ya. Boleh dari teteh operator dipandu mungkin. Oke, kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Ini untuk yang slide pertama. Cheese. Oke, ini lanjut ke slide yang kedua. Oke deh. Terima kasih teman-teman.
Oke, terima kasih kembali Teteh Panitia yang udah mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Oke, kayaknya kita mesti lanjut aja nih ke agenda selanjutnya ada apa nih? Boleh dari Teteh Operator? Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang adab gitu ya. Boleh lanjut di next Teteh Operator. Oke, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan sama pemateri yang Masya Allah pada hari ini, pemateri kita hari ini gitu ya. Mungkin teman-teman di sini akan Teteh ikut webinar ini tuh ada ekspektasi gitu ya. Ini tentang menyerah, aduh kayaknya relate gitu ya. Ini hidup lagi mumet-mumetnya, terus cobalah gitu ya ikut webinar. Nah, kayaknya kita perlu untuk kenalan dulu sama, biar kita tahu nih siapa sih sebenarnya yang membawakan ilmu-ilmu kita. Siapa sih yang, bukan bawakan ya, maksudnya yang menyampaikan, yang membagikan ilmunya kepada kita hari ini gitu ya. Nah, beliau ini adalah Ustazah Tika Faiza, MC psikolog gitu ya, di mana riwayat pendidikannya beliau berasal dari MIM 1 Gading, dari SMA di Klaten, SMA pun di Klaten. Terus lalu beliau melanjuti kuliah di UGM gitu ya pada angkatan 2011, Masya Allah banget ya. Terus lanjut ke Magister Psikologi dan Profesi Klinis klinis yang juga di UGM pada tahun 2019 gitu. Nah, untuk riwayat organisasinya nih ya, karena Ustazah Faiza Masya Allah tidak kupu-kupu gitu ya, tapi beliau juga aktif di organisasi juga gitu. Pada tahun 2019 beliau masuk di Dewan Penasihat di Mukayan Al-Quran Mahasiswa, Mukarik DIY gitu ya, di tahun 2019 sampai 2018, mohon maaf, sampai 2019 termasuk di Quranic Institute Perpustakaan Baitul Hikmah UGM sebagai researcher dan direktur. Tahun 2020 hingga sekarang beliau menjadi penasihat Dewan Penasihat di Quranic Psychology di saat yang sama di tahun 2020, dan sehingga saat ini beliau juga em, sebagai muhafizah dan pengelola SDM di Rumah Al-Quran Inspirasi, menjadi psikolog gitu ya di klinik psikologi Taman Teman Baik gitu ya. Jadi Masya Allah banget. Beliau tidak hanya sebagai psikolog klinis gitu yang menangani klien, tapi beliau juga sebagai dewan penasihat yang bekerja dalam Quranic Psychology, Masya Allah banget. Dekat dengan manusia, dekat dengan penciptanya juga, Masya Allah gitu. Mungkin apakah di sini sudah ada Ustazah Faiza, sudah ada di tengah-tengah kita? Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Ustazah. Gimana kabar Ustazah hari ini? Alhamdulillah, baik, Teh Vira. Alhamdulillah, Masya Allah. eh Ustazah, apakah sudah siap untuk membagikan ilmu-ilmunya kepada kita hari ini? Boleh, boleh, boleh kita mulai. Boleh, oke. Mungkin karena teman-teman juga udah gak sabar gitu ya, untuk langsung ke acara inti kita hari ini gitu ya, dan Ustazah juga sudah ada di sini, sudah siap untuk membagikan ilmunya pada kita, jadi boleh waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ustazah Faiza. Oke, bisa ini membukakan share screen. Oh iya, boleh dibantu sama teman-teman operator ya? Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa manittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan akhwat,
Akang Teteh dimanapun berada, baik yang di Bandung atau tadi sepertinya saya sempat membaca ada yang dari Jogja, ada yang dari Medan, begitu ya, dan dari beberapa daerah yang lain. Salam kenal, uh, semoga Allah karuniakan keberkahan ilmu, meskipun forumnya online, namun ketika hati benar-benar hadir untuk benar-benar mengerti tentang kasih sayangnya Allah, maka di saat itu Allah benar-benar akan menyayangi siapapun yang mengetuk pintu rahmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang Allah utus di ujung perjalanan kehidupan dunia. Maka beliau memiliki gelar sebagai Khatimul Anbiya, penutup para nabi, atau Imamul Mursalin, imam para rasul, dan beliau adalah rasul akhir zaman ya, karena setelah beliau tidak akan pernah diutus kembali orang yang akan menjadi nabi dan rasul. Salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah selain gelar-gelar tersebut, beliau dikukuhkan langsung oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kalau teman-teman sekalian, Akang Teteh dan teman-teman yang berada dimanapun sering mendengar kata rahmatan lil alamin, sebenarnya gelar itu sematan paling aslinya bukan untuk yang lain, tapi itu adalah untuk Rasulullah. Ayat aslinya bunyinya adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, ya melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga dari ayat tersebut pun pada akhirnya kita jadi mengerti bahwa Islam beserta Rasulnya yang terakhir Muhammad SAW diutus memang untuk menunjukkan betapa lapangnya, luasnya kasih sayang Allah yang mewujud pada diri Nabi atau pada kitab yang diturunkan bersama kehadiran beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, gitu ya, illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Kalau tema kita hari ini mengenai kasih sayangnya Allah yang sangat melimpah ya, sampai ada pertanyaan bolehkah kita menyerah, gitu ya. Maka yang menarik adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya, sebelum kita melihat Allah, mari kita lihat utusannya Allah terlebih dahulu. Gitu ya. Saya ingin menunjukkan kuadran, ini diambil dari sebuah jurnal dalam penelitian psikologi. Semoga kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini jurnalnya tahun 2022. Nanti kalau mau di tracking bisa ya, ada DOI-nya. Ini adalah kuadran yang menunjukkan aggression compassion continuum. Apa itu? Aggression compassion continuum ini adalah kuadran yang digunakan untuk menjelaskan seberapa agresif seseorang atau seberapa compassion-nya seseorang. Ya, compassion itu di atas empati ya. Dia tidak hanya peduli, tapi kepedulian yang dia miliki itu melahirkan aksi nyata untuk menyelamatkan hidup orang lain. Itu compassion. Ya. Maka dari kuadran ini nanti kita bisa membaca ya. Ada orang-orang yang hidupnya ini dipenuhi dengan yang namanya aggression. Gitu ya. Aggression ini kalau pakai kuadran ini dia bermakna I'm here to oppose you. Dia lebih mengajak orang lain itu sebagai pihak musuh yang akan diberikan hal-hal yang sifatnya agresif ya. Entah kalimat-kalimat agresif, perilaku-perilaku agresif, dan seterusnya. Karena mental setnya orang lain itu adalah musuh dalam kehidupannya. Ini adalah level paling bawah dari kontinum ini. Di atas agresi ini akan ada level yang lebih mereda dari suatu kemarahan, dari suatu kebencian, itu akan mereda, namanya adalah hostility. Gitu ya. I strongly dislike you, gitu ya, dan may oppose you. Gak suka banget gitu ya sama orang lain dan mungkin akan beroposisi. Tapi
hostility ini sudah lebih mereda dibandingkan agresi. Kalau agresi ini permusuhannya kelihatan banget. Tapi kalau hostility itu tuh nggak suka banget gitu ya. Tapi mungkin uh, akan beroposisi tapi belum tentu gitu ya. Cuman ketidaksukaannya sangat nyata. Nah, hostility ini kalau mereda akan menjadi animosity. Ya, nggak suka aja, nggak suka banget gitu ya. Cuman dia tidak akan uh, memiliki keinginan untuk bermusuhan sebagaimana hostility atau agresi. Ya, pokoknya nggak suka banget. Ketika animosity ini mereda, maka dia akan menjadi kondisi antipati. I don't like you. Saya nggak suka sama kamu. Gitu ya. Ini mulai mereda. Ya. Uh, paling bawah dari kuadran ini adalah apati. I don't care. Ada situasi di mana kehidupan orang lain itu tidak masuk dalam perhatian kita. Bisa jadi teman kosnya kita, tetangganya kita, atau keluarga dekat kita. Misalkan mereka punya masalah, ya mental setnya itu apati gitu ya, I don't care. Ya mau terjadi apapun dalam hidup orang lain ya I don't care, saya nggak peduli. Orang lain mau susah ya monggo, orang lain mau hidup enak ya itu urusan mereka. Orang lain mau butuh bantuan ya I don't care, ya saya tidak peduli, saya punya kehidupan saya sendiri. Maka kuadran continuum aggression ini paling rendahnya adalah apati gitu ya, paling tingginya adalah aggression. Ini semakin ke bawah dia akan menunjukkan kondisi semakin parah gitu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbalikan dengan kontinum agresi ini ada kontinum kompasi atau compassion continuum di atasnya ini. Kalau orang itu mulai mengembangkan kepedulian pada orang lain, gitu ya, itu namanya pity. I feel sorry for you. Kita bisa merasakan kasihan gitu ya pada situasi orang lain. Kita bisa merasakan oh, kok hidup orang lain tuh ternyata menyedihkan ya. Kita bisa punya perasaan seperti itu. Kalau apati kan memang nggak peduli ya, orang lain mau kesusahan ya bukan urusan kita. Orang lain mau, mohon maaf nih, kalau di isu-isu di kampus sekarang banyak yang suicidal thought gitu ya. Mereka sudah punya pikiran untuk mengakhiri kehidupan di saat hidup mereka sebenarnya belum berakhir gitu ya. Itu salah satunya muncul gejala apati karena nggak ada kepedulian dengan orang lain. Temannya itu sudah mengalami gangguan kecemasan luar biasa gitu ya, tertekan oleh banyak hal, tapi nggak ada orang lain yang peduli. Karena banyak yang mengambil sikap apati. Nah, kalau apati ini mulai diasah, maka level pertama yang muncul adalah piti. Keadaan di mana kita bisa merasakan kasihan pada kondisi orang lain. Tapi ya cuman ngerasa doang. I feel sorry for you. Kalau piti ini diasah, kepedulian pada orang lain, rasa sayang pada orang lain diasah, dia akan naik menjadi simpati. I feel for you. Perasaan kasihannya mulai memunculkan rasa simpati. Kita mulai ada keadaan di mana kita mulai pedulinya tuh, rasa kasihannya tuh nggak cuma sekedar kasihan, tapi kita mulai menaikkan levelnya, gitu ya. Seperti kita merasakan apa yang dia rasakan. Ya, nggak cuma kasihan, tapi kita merasakan apa yang dia rasakan. Ya, simpati, begitu simpati ini diolah, gitu ya, dia akan naik menjadi empati. I feel with you. Kita standing bersama orang tersebut. Nggak cuma ngerasain, tapi kita standing bersama orang tersebut. Misalkan pada saudara kita di Palestina, gitu ya. Mereka merasakan goncangan yang sangat besar, misalkan pada banyak sekali episode genosida dalam negara mereka yang tidak hanya di hari ini, ya dari zaman bahala juga mereka udah merasakan itu. Dan kita punya empati itu, perasaan kita tuh sama dengan perasaan mereka, gitu ya. Nah, empati ini bisa terjadi karena ada beberapa value universal yang kita miliki dengan mereka. Nah, kalau empati ini terus diasah, maka seseorang akan sampai pada level atas pada kuadran ini, namanya adalah compassion. Gitu ya. Compassion ini, I'm here to help you and support you. Jadi nggak cuma empati doang, tapi sudah melakukan aksi nyata untuk menunjukkan sayangnya pada orang lain, untuk menunjukkan pedulinya pada orang lain. Kalau pakai kuadran ini, compassion adalah yang paling tinggi. Anyway, berita menariknya adalah, gitu ya, Rasulullah ada di tahap yang mana? Kalau tadi kita menemukan ayat bunyinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, tidaklah kami ini mengutus wahai Muhammad, gitu ya, kecuali dirimu itu, gitu ya, seluruh hidupmu itu, seluruh perilakumu itu
utusanmu itu, seluruh hadis yang akan muncul dari ucapan perbuatan akan menjadi rahmat, kasih sayang bagi orang lain. Nah, dalam kuadran tadi, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, rahmat ini kalau nanti kita carikan padanan dalam bahasa Inggris ya, berarti kalau kita carikan dictionary dalam bahasa Inggris, ternyata rahmat itu bukan setara ya, kalau mau ditranslate dia lebih cocok pakai kata mercy ya, atau merciful, penuh dengan kasih sayang. Mercy ini tempatnya di mana? Nanti kalau kita cari-cari ya, sependek kami mencari, mercy ini tuh jauh lebih tinggi daripada compassion. Compassion itu ada dalam kata mercy. Jadi gitu ya, mercy itu kalau mau kita tulis dia di atas ini. Ya, dia di atas compassion. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang kuadran aggression, compassion, continuum? Tuhan yang menciptakan Muhammad, yang mengirim beliau untuk kita, dan membawakan Quran untuk kita, beliau itu dalam level kasih sayang tidak hanya merasa piti terhadap umatnya. Beliau nggak cuman simpati sama kita, beliau nggak cuman empati dengan kita, beliau nggak cuman compassion dengan kita. Beliau sudah sampai ditetapkan oleh Allah sebagai pribadi yang merciful terhadap umatnya. Sampai-sampai kita tahu ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, seberapa sayangnya beliau, gitu. Saya mau kasih lihat satu. Seberapa sayangnya beliau, saya cuma kasih lihat contohnya aja. Rasul itu pernah bersabda ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya da'watun mustajabatun, doa yang mustajabah. Yang kalau beliau minta itu pasti diiyain sama Allah. Ya da'u biha, yang ketika beliau berdoa dengan doa itu maka akan dikabulkan oleh Allah. Nanti bahkan di literasi yang lain nanti kita akan temukan seandainya Rasulullah itu berdoa untuk meminta gunung Uhud itu diubah menjadi gunung emas untuk menyejahterakan keluarganya beliau, itu pun pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi karena kesempatan doa mustajabahnya itu limited ya, tidak akan semua-muanya gitu ya. Doa Rasul pasti didengar oleh Allah, iya. Tapi kan ada satu kesempatan di mana itu pasti banget gitu ya, akan dikabulkan oleh Allah sebagai suatu doa yang sangat agung. Nah, teman-teman, saking sayangnya Rasul, karena beliau not only pity, simpati, empati, and compassion, tapi beliau punya sisi sayang yang rasa sayangnya itu sampai menyelamatkan kehidupan orang banyak. Bukan cuma menyelamatkan ahlul bait, keluarga inti, ataupun keturunannya beliau. Bukan. Tapi rasa pedulinya beliau itu sudah mencakup semua umat yang beliau miliki. Bayangin ya. Itu manusia macam apa yang kepeduliannya not only pada circle-circle family-nya beliau, atau ahlul baitnya beliau, tapi beliau peduli bahkan pada siapapun yang tidak pernah beliau lihat wajahnya semacam kita ini. Beliau ingin menunjukkan wujud asli rahmatan lil alamin. Pada kalimat berikutnya beliau mengatakan wa uridu, dan aku akan menggunakan akhtabi'a da'wati. Aku akan simpan doaku gitu ya. Kapan nanti akan dipakai? Syafa'atan li ummati fil akhirah. Nanti doa mustajab itu tak pakai kalau udah sampai akhirat untuk meminta syafaat li ummati. You know who is li ummati? Siapapun yang hari ini bersyahadat mencoba untuk mencintai Muhammad, maka dia akan tergabung dalam umat Muhammad ini. Bahkan kita tidak pernah bertemu dengan beliau pun, kita bisa masuk dalam kata li ummati ini. Circle-nya bukan lagi para sahabat aja, Umar, Ali, Utsman, Abu Bakar, tapi orang-orang yang bahkan hidup sampai nanti Hamin 2 hari kiamat gitu ya, kalau dia masih muslim, dia masih menegakkan Islam, walaupun di ujung perjalanan kehidupan dunia gitu ya, orang Islam akan meninggal, tersisalah orang-orang kafir. Kalaupun ada orang Islam yang mengimani beliau meninggal terakhir kali di dunia ini, dan dia bisa disebut sebagai umatnya Muhammad, maka beliau akan dapat kasih sayangnya Nabi. Gitu ya. Nanti akan ada kejadian ya, hadisnya sangat panjang. Gitu ya. Ini ya. Ini adalah kehidupan kita hari ini, dunia, and then kita akan mati. Ya, ada yang ingin hidup selamanya kah? Jadi manusia abadi, tapi nggak akan pernah ya, karena konsep kehidupan manusia itu akan berakhir ya.
Setelah kematian, seseorang akan dibangkitkan melalui tiupan sangkakala. Kemudian dia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian pas di padang mahsyar lah ini, orang-orang tua akan bergerombol-gerombol gitu untuk nyari syafaat. Padang mahsyar ini sesuatu yang sangat mencekam ya. Kalau teman-teman pernah sholat id, ngumpul bareng kayak gitu ya. Nah, padang mahsyar itu mirip-mirip kayak sholat id, tapi semua manusia dari Adam sampai orang terakhir yang hidup di dunia itu kumpul jadi satu. Cuman kalau di sholat itu kan auranya aura bahagia, tapi kalau di padang mahsyar itu auranya mencekam sampai orang-orang itu mengira Allah itu murka saking mencekamnya suasana. Matahari ditarik sejengkal di atas kepala manusia, semuanya sibuk dan panik dengan urusannya sendiri. Yang mereka pikirkan cuma satu, gimana caranya saya bisa selamat. Sampai nanti di juz 29 itu diceritakan, kalau lah saya punya dunia dan seisinya, saya akan tukar itu untuk menebus keselamatan saya. Kalau saya punya rekening bermiliar-miliar, akan saya berikan pada Allah biar menyelamatkan saya. Saking tegangnya di masa-masa itu. Semua yang dimiliki kalau perlu ditukar untuk menebus dirinya dan keselamatannya. Bahkan kalau perlu kakak adik keluarganya dikasihkan, ditumbalkan untuk keselamatannya. Jadi itu sampai diceritakan segenting itu. Nah, karena suasananya menjadi sangat genting, orang-orang mengingat mereka masih punya nabi, terus mereka mencari syafaat, gitu ya. Kemana mereka mencari syafaat? Awal-awal mereka pergi kepada Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah ayah dari semua manusia, berikan kami syafaat. Kata Adam, saya nggak bisa. Berikan kepada berlarilah kepada Ibrahim. Idhabu ila Ibrahim. Pergilah kepada Ibrahim, gitu ya. Maka kemudian manusia-manusia itu pergi kepada Ibrahim, tapi ternyata Ibrahim juga nggak bisa ngasih syafaat. Kata beliau gitu ya, pergilah kepada nabi-nabi yang lain sampai nanti akhirnya kepada Isa alaihissalam, gitu ya. Ketika sampai kepada Isa, rombongan-rombongan itu mengatakan, wahai Nabi Isa, berikan kami syafaat. Kata Nabi Isa, nggak bisa, saya nggak bisa ngasih syafaat. Pergilah kepada idhabu ila Muhammadin, ya. Pergilah kalian kepada Muhammad, gitu ya. Maka kemudian manusia itu fayatuna Muhammadan, mereka akan datang kepada Muhammad, fayakulun, kemudian mereka akan mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah. Gitu ya. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah wa khatimul anbiya. Gitu ya. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Gitu ya. Allah telah mengampuni dosamu yang sudah berlalu atau dosamu yang akhir, gitu ya. Isfa' lana. Ini adalah kalimat yang mungkin akan kita ucapkan. Isfa' lana, berikanlah kami syafaat ila rabbika, kepada Tuhanmu. Nah, masih ingat ya, tadi Rasul punya kesempatan berdoa. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh beliau? Gitu ya, fa'ati tahtal arsy, kata Rasulullah. Maka aku berjalan menuju arsy-Nya Allah. Fa'aqa'u sajidan li Rabbi azza wa jalla. Maka aku sajidan, akan bersujud, gitu ya, sampai summa yaftahu. Teman-teman lihat kata summa ya. Summa itu kata penghubung yang menunjukkan adanya proses waktu, gitu ya, dari posisi beliau bersujud sampai kemudian, gitu ya, Allah membukakan, gitu ya, pintu kebaikan untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para umatnya. Fa'aqa'u sajidan, beliau akan bersujud, gitu ya, dan tidak akan mengangkat kepalanya sampai Allah mengabulkan apa yang beliau inginkan, gitu ya. Kemudian Allah menyanjung-nyanjung Nabi, gitu ya. Summa yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Allah akan memuji beliau, memuji Rasulullah dengan pujian yang tidak pernah Allah berikan pada manusia mana, gitu ya. Sampai akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka saltu'tah washfa' tushaffa', gitu ya. Maka sampai Allah mengatakan, angkat kepalamu dan berikan syafaat, gitu ya. Terus Rasul mengatakan apa? Fa'arfa'u ra'si, saya angkat kepala saya sambil mengatakan, ummati ya Robbi, ummati ya Robbi. Beliau ulang 3 kali, ummati ya Robbi. Beliau menyebut 3 kali nama umatnya. Beliau tidak mengatakan ahli ya Robbi, ahli itu keluargaku, tapi beliau mengatakan ummati, umatku, umatku. Nah, ini adalah proses yang akan menunjukkan betapa Muhammad itu bukan cuma peduli sama dirinya sendiri atau lingkaran keluarganya, tapi beliau peduli sama semua orang. Oke, cukup sampai sini ya. Nah, ini hanya case teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Kalau materi pagi hari ini mengangkat
ya Allah, bolehkah aku menyerah? Gitu ya. Mengingat kembali cintanya di kala titik terendah, bayangin ya, kalau Muhammad yang menjadi hamba, beliau tuh kayak kita, sama-sama manusia. Tapi beliau bisa secinta itu sama kita. Bahkan bagan kuadran aggression and compassion continuum itu nggak bisa merangkul, nggak bisa meraih ya, nggak bisa merengkuh tingginya akhlak Nabi yang merciful. Karena tadi bagian paling tinggi adalah compassion, ternyata beliau lebih tinggi lagi dari itu. Beliau adalah sosok yang amat mencintai. Bahkan beliau punya satu doa yang akan beliau pakai di saat yang paling genting, dan itu bukan untuk beliau aja, tapi untuk menyelamatkan banyak sekali manusia. Mungkin kita juga salah satu dari orang-orang yang mendapat syafaatnya Nabi. Bayangin ya, kalau manusia bernama Muhammad itu secinta itu sama kita, terus Tuhannya Muhammad secinta apa? Ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa merasakannya secara logis gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti tahu Allah itu maha mencintai ya, gitu ya. Tapi dengan melihat seperti ini, teman-teman bisa bayangin ya, kalau Rasulullah aja tuh secinta itu sama kita, terus Tuhannya Rasulullah sama kita tuh secinta apa? Pasti akan lebih cinta lagi gitu ya, pasti akan lebih besar lagi kasih sayangnya. Sewujud manusia bernama Muhammad bisa mencintai sesama manusianya sampai sebegitunya, terus Tuhannya beliau tentu akan lebih jauh memiliki cinta yang lebih hebat dibandingkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling luas cintanya kepada sesama. Nah, dari sini akan teteh teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau pertanyaannya, ya Allah, bolehkah aku menyerah? Maka ya setelah kita tahu kondisi cintanya Nabi yang bahkan ilmu pengetahuan dari kuadran tadi itu nggak sampai merengkuh tingginya merciful-nya seorang Muhammad, maka untuk menjawab pertanyaan ini sudah kelihatan ya jawabannya. Ya Allah, bolehkah aku menyerah? Jawabannya adalah tidak. Tidak boleh menyerah. Nah, cuman sebelum saya mengatakan tidak, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat dinamikanya orang yang menyerah itu, kenapa dia bisa merasa menyerah, dan kenapa dia tidak boleh menyerah. Tapi setidaknya saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami poin pertama. Kalau Muhammad itu secinta itu, bukankah Tuhan Muhammad akan jauh lebih mencintai kita? Akan lebih besar kasih sayangnya dan tidak akan pernah membiarkan kita hidup dalam keterperosokan, apalagi menyerah, apalagi gitu ya, menyudahi hidup dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh Islam. Rasulullah aja tuh sampai nggak tega loh ngelihatin kita keinjek gitu ya di hari akhirat gitu ya, atau sampai kakinya kegelincir ke neraka, beliau tuh nggak tega ngelihatin kita kayak gitu. Beliau akan bolak-balik menuju Allah gitu ya. Kalau beliau melihat neraka masih banyak umatnya, beliau akan bilang, umati ya Robbi, umatku masih banyak yang di neraka. Keluarkan yang sebesar, yang masih punya iman sebesar kurma. Keluarlah segerombolan manusia, beliau tengok lagi, masih ada ya Allah yang di dalam neraka. Keluarkan yang punya iman sebesar bijinya kurma. Segerombolan manusia keluar lagi. Sampai terus, sampai keluarkan yang punya iman sebesar biji sawi. Cilik banget gitu ya. Kalau teman-teman pernah menanam sawi, bijinya tuh kecil banget, harus diambil pakai pinset. Kalau diambil pakai jari kita, dia terlalu kecil, susah kayak gitu ya. Nah, yang sebegitu aja tuh Rasul peduli nyelamatin kita dari api neraka meskipun imannya cuma sebesar biji sawi. Itu kasih sayangnya seorang manusia kepada umatnya ya. Terus kasih sayangnya Allah gimana? Membiarkan kita menyerah? Ya tentu tidak boleh. Nah, cuman biar kita lebih memahami dinamika orang yang menyerah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengajak teman-teman sebentar untuk melihat ini dia, kontinum kesehatan mental. Ya, ada situasi di mana seseorang itu, kalau teman-teman lihat pada bagian ini, ya, kalau teman-teman lihat pada bagian ini, ada kondisi di mana seseorang itu berada pada keadaan idealnya, ya, yang piramida paling bawah itu yang warnanya Tosca itu ya. Itu namanya no distress atau no problem or no disorder. Keadaan di mana manusia itu no distress. Bukan nggak punya tekanan hidup, bukan. Setiap manusia dalam kehidupan ini punya tekanan hidupnya masing-masing. Kalau di orang Jawa ada istilah namanya wang sinawang. Apa itu? Melihat orang lain tuh kayaknya hidupnya enak banget gitu ya. Kayak seolah-olah kita tuh kayak pengen menjadi dia. Padahal dia ngelihat part of our life, dia ngelihat beberapa part dalam hidup kita, dia tuh pengen jadi kayak kita.
Karena hidup itu kalau nggak dipahami dengan betul, kita akan terkecoh dengan yang namanya uang sinawang, mandang memandang. Oh, kayaknya enak ya kalau udah kerja. Ini dilihat sama anak yang belum dapat pekerjaan, gitu ya. Begitu dapat kerja, gitu ya, udah jadi pekerja, dia bayangin anak mahasiswa. Enak kali ya jadi mahasiswa, kerjaannya nongkrong, ngerjain tugas, nggak punya beban harus kejar target di pekerjaannya. Anak-anak mahasiswa ngelihatin yang sudah kerja, enak kali ya, meskipun gajinya kecil, tapi kan statusnya udah bekerja, nggak kayak kita, pusing ngerjain tugas kuliah, belum tentu dapat pekerjaan di masa depan. Jadi mereka cuma saling melihat aja, gitu ya. Padahal setiap episode dalam kehidupan seseorang, gitu ya, semua peran yang mereka miliki dan mereka mainkan itu pasti punya tekanan-tekanan hidupnya sendiri-sendiri. Itu hampir bisa dipastikan. Akan ada ujian hidup pada setiap orang yang mungkin itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain cuma bisa melihat enaknya kita, padahal kita punya ujian. Kita cuma bisa melihat enaknya orang lain, padahal orang lain punya ujian. Maka everyone, everybody, dia akan punya yang namanya stressor. Apa itu stressor? Tekanan dalam kehidupannya. Nah, apakah stresor ini selalu buruk? Tidak. Tergantung bagaimana respon seseorang terhadap stresor ini. Kalau stresor ini berhasil disikapi dengan benar, maka stresor ini akan menjadi keadaan bernama eustress. Gitu ya. Eustress. Keadaan di mana stresor itu justru akan membangunkan dirinya sebagai pribadi yang memiliki daya juang yang sangat tinggi. Ini namanya stresor yang berhasil dikelola. Tapi kalau stresor itu tidak berhasil dikelola, maka seseorang akan masuk pada kondisi namanya distress. Ya, stresor itu menekan dia, membuat keadaan di mana mentalnya yang awalnya baik-baik aja itu mulai ketekan, 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 ketekan. Yang awalnya happy menjadi gampang sedih, gampang murung, gampang kecewa, gampang sensi. Terus begitu, maka seseorang menjadi kondisinya distress. Nah, pada piramida ini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, saat tekanan-tekanan hidup itu menghantui kehidupan seseorang, kalau dia berhasil mengatasinya, namanya no distress. Dia nggak punya keadaan distress, yang tekanan-tekanan yang kemudian secara destruktif itu merusak mentalnya dia, dan menghasilkan emosi negatif pada setiap harinya, gitu ya, dan kemudian membuat dia malfungsi dalam kehidupannya. Malfungsi itu gimana? Dia nggak bisa berfungsi sebagaimana dia yang sehari-hari. Nggak bisa kuliah, stress. Tapi pada bagian ini, no distress. Berarti nggak banyak tekanan, tapi berhasil dilalui. Tapi kalau seseorang pada akhirnya nggak bisa melalui tekanan itu, gitu ya, maka kemudian dia akan naik menjadi mental distress. Gitu ya. Mental distress itu gimana? Mentalnya mulai kena, gitu ya, sehingga menjadi distress, bukan eustress. Kalau eustress kan stres yang ditangani dengan sehat, tapi kalau distress itu stres yang ditangani dengan uh, maladaptif, gitu ya. Dia tidak bisa adaptif terhadap stresnya, nanti akan mulai muncul beberapa simptom pada kondisi psikologi seseorang, gitu ya. Yang di sini ini mulai muncul perasaan ingin menyerah, dimulai dari upset, gitu ya, annoyed, sad, unhappy, terus begitu sampai muncul keadaan, gitu ya, misalkan ini ya, misalkan feeling blue, segala sesuatu tuh terasa kayak nggak mungkin untuk diraih, gitu ya, kok kayaknya saya ini nggak berhak untuk bahagia, kok kayaknya saya ini banyak banget masalahnya, kok saya ini kayaknya nggak berharga ya untuk hidup, kok saya ini memang tidak berkapasitas dibandingkan orang lain, sampai akhirnya muncul pessimistic personality. Dia akan punya kepribadian yang pesimistik, apa-apa tuh dibikin pesimis gitu. Nah, gejala-gejala ini, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, belum bisa disebut sebagai gangguan mental. Dia masih muncul sekali dua kali, belum menetap terlalu. Tapi kalau ini tidak segera ditangani, disinilah akan muncul secara kronis, gitu ya, keyakinan yang salah, emosi-emosi negatif yang menumpuk sampai seseorang frustasi, merasa tidak berdaya dengan stres yang dia hadapi, seperti seolah-olah dia ingin menyerah. Nah, ini kalau tidak ditangani, perasaan pesimis, perasaan merasa bersalah ya, yang terlalu berlebihan, gitu ya, kemudian merasa uh, dia tidak bahagia dalam setiap harinya. Kalau sudah merasa seperti ini, kita harus segera mencarikan healingnya,
By the way, healing itu not only pergi kemana gitu ya, bukan. Healing itu keadaan di mana kita menyembuhkan kembali jiwa-jiwa yang mulai terluka. Yang namanya menyembuhkan itu opsinya bisa banyak ya. Kalau menyembuhkan fisik ya kita bisa dengan obat dokter, periksa dan seterusnya. Tapi kalau jiwa itu nggak mesti modelnya dengan obat gitu ya, obat yang bisa ditelan atau bisa dioles di luka gitu ya, bukan. Nanti ada banyak sekali hal yang bisa digunakan untuk healing, dan sebagai seorang muslim, healing terbaik itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, rahmatun lil mu'minin. Ya, kata-katanya sama ya, rahmatun. Kalau Rasulullah tadi, rahmatan lil alamin atau rahmatun lil alamin. Rasulullah itu menjadi kasih sayang untuk semua alam semesta. Kalau Al-Quran, rahmatun lil mu'minin. Quran itu caranya Allah menyayangi manusia dan ingin menyelamatkan keadaannya dari keterjerumusan, dari keterpurukan, dari keadaan yang sangat buruk menuju keadaan yang gemilang. Rahmat itu fungsinya untuk kayak gitu. Dan Al-Quran itu disifati oleh Allah di surat Yunus ya, ayat ke-57, 58. Sekitar itu disebut sebagai rahmatul lil alamin. Gitu ya. Sehingga dari situ nanti kita bisa lihat ya, kalau ada orang yang kemudian merasa hidup itu tidak punya supporting system, padahal dia seorang muslim, barangkali perlu duduk sejenak untuk mengerti kembali apa agama Islam yang dia anut itu. Karena sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan banyak sekali tools untuk membuat manusia itu bisa bertahan dalam kehidupannya dan terhindar dari keadaan menyerah sampai mengakhiri hidupnya. Apa toolsnya? Nabi Muhammad itu sendiri menjadi bagian dari sosok yang Allah pilih untuk menyelamatkan kita. Terus kemudian Nabi Muhammad itu bawa kitab namanya Al-Quran. Kalau nabinya sudah meninggal, tapi kitabnya itu tidak akan pernah punah sampai akhir zaman. Karena Rasulullah mengatakan, saya tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi saya meninggalkan Quran dan Sunnah sebagai warisan. Siapapun yang memegang keduanya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Gitu ya. Nah, itu dia sudah mendisklaimer seperti itu. Quran dan Sunnah. Nanti kalau kita lihat apa itu Quran, kata Allah, rahmatun lil mu'min. Quran itu menjadi bukti nyata rahmat yang menyelamatkan. Jadi Allah tuh nggak cuman pity, merasa kasihan gitu ya. Kok kasihan banget ada hambaku yang banyak urusannya bikin stres gitu ya. Allah nggak cuman pity, Allah nggak cuman simpati, Allah nggak cuman empati, Allah nggak cuman compassion pada hidup kita, tapi Allah full of merciful. Dirinya Allah sendiri itu adalah Tuhan yang penuh kasih sayang, sampai semua kebijakannya itu akan dipenuhi dengan kasih sayang. Kebijakan Allah mengutus Muhammad, Muhammad disebut rahmat untuk semesta. Kebijakan Allah menurunkan Quran, Quran disebut rahmat untuk orang beriman. Itu baru tools-nya ya. Kita belum bicara tentang Allah itu sendiri. Kita baru bicara tools-nya. Nah, tools ini bisa teman-teman pakai ketika mulai merasa mengalami mental disorder. Kok saya lama ya nggak bisa merasakan bahagia? Saya harus mencari gitu ya, terapi, mencari healing yang tepat untuk menyelamatkan saya. Apa yang bisa menyelamatkan saya? Rahmat yang harus saya dapatkan. Dari mana? Dari Al-Quran bisa. Dengan sholawat Nabi bisa. Dengan mendekat ke Allah bisa. Ini kelihatannya kalimatnya sederhana ya, tapi practically itu nanti butuh dibahas lebih lanjut. Bagaimana kita bisa menggeser negatif emotion gitu ya, menjadi positive emotion dengan Al-Quran. Apakah hanya sekedar dibaca atau harus seperti apa? Ada metodologi secara khusus ya. Ada metodologinya, ada strateginya, ada directionnya untuk menjadikan Quran itu terasa sebagai sesuatu yang menyelamatkan kehidupan kita, sebagaimana memang sejak awal maksudnya Allah menurunkan Quran itu menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini saya hanya spill dulu ya. Kalau waktunya cukup nanti bisa kita bahas. Tapi kalau tidak, ya semoga Allah memberikan kepada teman-teman ilmu yang luas pada majelis-majelis yang lain. Nah, tapi yang jelas, kalau seseorang sudah mulai berada pada kondisi seperti ini harus segera di respon. Kalau enggak, ya dia akan naik menjadi mental health problem. Tapi belum muncul diagnosisnya. Mental health problem itu apa? Gejala-gejala tadi ya, akan mulai berkumpul menjadi yang namanya gitu ya. Dia akan berkumpul menjadi simptom-simptom yang akan lebih kelihatan lagi. Gitu ya. Sebentar. Dia akan naik situasinya menjadi mental health problem, tapi ini belum muncul diagnosis gangguan mentalnya. Gitu ya. Dia masih kumpulan-kumpulan gejala yang mulai kelihatan lebih parah. Gitu ya. Kalau tadi ada sad,
gitu ya, keadaan merasa sedih gitu ya, nanti dia akan semakin parah menjadi grieving. Dia merasa berduka dengan kehidupannya. Grieving itu biasanya dipakai untuk menunjukkan situasi orang tuh kehilangan orang yang dia cintai. Tapi dia juga bisa dipakai untuk menggambarkan perasaan sedih yang berkepanjangan sampai-sampai hidup itu gak ada harapan lagi. Dia berduka sepanjang waktu, dia sedih sepanjang hari, dan itu terjadi dalam durasi waktu yang sangat lama. Ngomong-ngomong, kalau kita menggunakan alat tes psikologi, biasanya alat-alat tes itu digunakan untuk merekam 2 weeks, ya, 2 pekan terakhir kondisi emosionalnya kita. Maka beberapa diagnosis dalam gangguan mental itu salah satunya ditegakkan dari interval 2 minggu ini. Kalau seseorang sedih baru sehari 2 hari, hari ketiganya udah mulai happy, insya Allah aman. Kalau seminggu kok kayaknya agak oleng-oleng gitu ya, tapi hari ke-8-nya mulai aman, aman. Tapi kalau udah 2 minggu kok oleng terus, rasanya tuh sedih terus, gitu ya, rasanya tuh kecewa terus, rasanya tuh kok hidup rasanya pesimis, kita mulai dikungkung oleh emosi negatif. Nah, itu gejala-gejala awalnya mulai tampak kalau dia sudah lebih dari 2 pekan sampai 1 bulan, apalagi lebih dari itu, gitu ya, dia sangat mungkin sudah masuk kriteria gejala klinis. Kalau sudah lebih dari 2 minggu, biasanya akan semakin parah ya kondisinya ya. Dia nggak cuma sedih biasa, tapi menjadi sedih banget. Dia nggak cuma kecewa biasa, tapi kecewa banget. Dia akan menyerah, bukan menyerah yang biasa, tapi menyerah banget sampai tidak berdaya. Gitu ya. Berarti kalau seperti ini nanti dia akan masuk ke mental health problem. Dia punya permasalahan mental. Kalau ini nggak ditangani, dia akan muncul simptom yang lebih jelas sampai masuk suatu kriteria. Dalam hal ini cuma contoh ya, misalkan depression. Jadi yang ada di kolom sebelah kiri piramida, ini adalah gejala-gejala awal untuk menuju depresi. Tapi yang puncaknya ini tuh nggak mesti depresi, karena diagnosis klinis itu nggak cuma depresi ya, bisa banyak hal. Maybe psikotik, semisal schizophrenia, atau bipolar, atau yang sekarang cukup banyak menyita permasalahan itu adalah NPD ya, Narcissistic Personality Disorder. Nah, itu semua punya gejala-gejalanya sendiri, dimulai dari tahapan mental distress, mental health problem, sampai mental disordernya. Dia akan punya kondisi dan tahapannya masing-masing. Nah, maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dinamika orang yang ingin menyerah itu sebenarnya sudah bisa dirasakan pas dia dapat tekanan hidup. Ya, kita perlu menjadi orang-orang yang mengenali diri sendiri ya. Apa istilahnya, self introduction, bukan, dia bisa mengenali kondisi. Kalau self introduction kan dia memperkenalkan dirinya ya, tapi dia lebih punya yang namanya kemampuan untuk melihat gitu ya, saya ini tuh sebenarnya siapa, who am I, saya ini orang yang seperti apa ya, saya ini mahasiswa ITB semester sekian jurusan ini dan itu ya, itu identitas kita. But dalam hal ini yang perlu kita kenali adalah respon kita terhadap stres. Nah, setiap orang paling aman perlu melatih keadaan-keadaan seperti ini sehingga dia bisa self help, dia bisa menolong dirinya sendiri pada situasi-situasi tertentu gitu ya, sehingga keadaan-keadaan itu tidak memburuk gitu ya. Kalau dia punya kemampuan untuk self help, dan self help itu selalu dimulai dari kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, dan kenal sama diri sendiri itu banyak aspeknya ya, mulai dari mengenali self concept, mengenali self regulation, mengenali self awareness, mengenali real self yang dia miliki, ideal self yang dia miliki. Itu banyak sekali komponen-komponen dalam proses mengenal diri. Tapi kalau kita sederhanakan pada pertemuan pada pagi hari ini karena waktunya tidak banyak, paling penting yang perlu kita kenali adalah cara kita merespon stres. Itu harus dikenali. Cara sederhananya gimana? Teman-teman kalau dapat tekanan, coba rasa-rasain. Saya kalau tertekan, saya tuh cenderung menarik diri. Nah, itu contoh respon stres. Ya, saya kalau tertekan, saya cenderung malah lebih pengen berjuang. Itu respon stres. Saya kalau tertekan, saya cenderung mencari pertolongan dan cerita ke orang. Itu respon stres. Saya kalau tertekan, saya cuma keinget, jangan-jangan gitu ya, saya merasa tertekan seperti ini karena saya kurang tilawah. Karena tilawah itu melapangkan hati, menguatkan hati, mencerdaskan akal. Jangan-jangan saya lagi kurang tilawah. Itu namanya respon stres. Dan everyone respon stresnya itu bisa berbeda-beda sekali. Maka perlu banget untuk mengenali diri kita sendiri.
Dan mengenali diri itu teman-teman, itu bukan sekedar saran psikolog ya. Tapi itu adalah sarannya Allah gitu ya. Allah sampaikan di surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang dirimu sendiri, afala tubsirun, tidakkah engkau berpikir tentang dirimu sendiri? Tidakkah engkau menganalisa? Tidakkah engkau mengenali dirimu sendiri? Itu Allah sendiri loh yang bertanya pada kita. Pertanyaan yang sebenarnya mengarahkan untuk memunculkan suatu aksi, suatu perilaku nyata ya untuk mengenali diri sendiri itu gitu ya. Maka Quran itu sebenarnya bukan hanya kitab yang mengajarkan kita untuk ibadah ya, tapi bahkan Quran itu jauh sebelum ilmu psikologi itu booming seperti hari ini. Quran itu sudah mengajarkan kita untuk bertahan hidup secara fisik dan mental. Awafi anfusikum afalatu basirun. Dan pada diri kalian sendiri, tidakkah kalian mengenali, berpikir, menganalisa. Termasuk teman-teman yang kuliah di kedokteran, ayat ini tuh menjadi ayat yang jadi judul besar gitu ya. Kenapa belajar kedokteran? Jawabannya mengamalkan ayat itu. Kenapa belajar psikologi? Jawabannya mengamalkan ayat itu. Gitu ya. Sehingga seluruh perjalanan kuliahnya itu semuanya ibadah gitu ya. Sekian tahun dia kuliah, maka sekian tahun itu dia sedang mengamalkan meskipun cuma satu ayat, tapi dia konsisten mengenali penyakit-penyakit, mengenali manusia, membantu orang lain, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga pada kondisi ya Allah bolehkah aku menyerah gitu ya, yang perlu teman-teman pahami adalah gitu ya, kita perlu mengenali respon diri kita terhadap stres. Nah itu sebenarnya bahasan agak kompleks gitu ya, cuman secara sederhana ya itu tadi kita perlu mengenali respon-respon kita terhadap stres-stres yang mungkin menimpa gitu ya kehidupan kita. Nah, sebenarnya ada materi yang lebih ini ya, lebih lebih detail lagi. Nah ini dia, mental health continuum. Ini untuk bisa membantu kita untuk mengenali kondisi psikologis kita sendiri ya. Kayak contohnya seperti ini. Apakah saya sedang baik-baik saja? Dia akan terbagi menjadi 3 kondisi. Mental fitness, kondisi mentalnya sedang sangat baik. Healthy, sedang sehat. Gitu ya, reacting. Dia mulai nyala alarmnya. Alarm bermasalah mulai nyala sampai nanti injury gitu ya, dia terluka sampai dia sakit. Nah, ini ada indikator-indikator yang bisa teman-teman pikir-pikir gitu ya. Sekarang saya lagi di mana ya? Gitu ya. Kok kayaknya saya lagi merasakan superior emotional and social function. Saya lagi semangat banget, berapi-api gitu ya. Berkomunikasi secara sosial. Saya lagi bersemangat mengawal cita-cita hidup saya. Bisa jadi kita lagi berada pada kondisi mental fitness. Ya, ini ada panduan-panduan sederhana sebenarnya gitu ya. Ready for and energized by challenges. Kalau ada tantangan tuh kita lebih merasa kesetrum untuk mengambil tantangan itu dibandingkan kesetrum untuk merasa pesimis. Oh, berarti mentalnya lagi sehat. Karena nanti kondisinya akan berbeda ya, teman-teman. Kalau pada orang-orang yang mulai alarmnya bunyi gitu ya, pada kondisi reacting gitu ya, dia akan mulai menunjukkan gitu ya, misalkan ini ya, reaktif tuh anxiety. Dia akan muncul tuh mulai diterpa oleh kecemasan. Dia nggak cemas banget sih, tapi mulai kayak, waduh, bisa nggak ya saya mengerjakan tantangan ini. Dia mulai punya kecemasan-kecemasan. Tapi kalau ini segera diobati, dia bisa lagi ke kondisi healthy gitu ya. Atau bahkan dia bisa pindah ke mental fitness. Tapi itu kalau nggak ditanggapi dengan benar, dia akan pindah ke uncontrolled anxiety or anger or negative emotion others gitu ya. Kalau reaktif anxiety ini tuh nggak direspon dengan benar, maka seseorang akan dikuasai kecemasannya sampai jatuh panic attack, sampai anxiety disorder dan seterusnya gitu ya. Nah, itu berarti mulai muncul keadaan keterlukaan psikologis sampai nanti dia akan jatuh sebagai penyakit gitu ya, misalkan excessive anxiety atau depressed mood gitu ya. Moodnya akan jatuh, depresi, anxiety dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa panduan sederhana yang bisa teman-teman uh, saya lagi di mana sih sebenarnya situasinya. Kalau sudah masuk di reacting ini alarmnya udah bunyi gitu ya. Wah, ini harus segera mengobati diri kita sebelum menjadi parah. Ibarat kata kayak mau flu itu lagi meriang gitu ya. Duh, kok mulai meriang ya, ini mulai ada dikit-dikit batuk, dikasih imun booster gitu ya, biar kembali sehat atau menjadi physical fitness gitu. Kalau dalam hal ini menjadi mental fitness. Nah, gitu ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya menjadi stresor dalam kehidupan manusia ya. Dia bisa dari work, tempat dia bekerja, atau life changes, perubahan-perubahan hidup,
sebelumnya anak kuliahan tiba-tiba harus mencari pekerjaan, itu juga bisa menimbulkan stresor. Sudah bekerja tiba-tiba harus cari pasangan gitu ya, itu juga bisa menimbulkan stresor. Dapat pasangan sudah menikah, pernikahan usia muda juga bisa menimbulkan stresor. Relationship, bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, kesehatan juga bisa menimbulkan stresor ya. Pada situasi tertentu ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat mungkin penyakit-penyakit itu tuh memang membuat seseorang pada akhirnya merasa stres kayak gitu ya dengan kondisi-kondisi itu. Oke, loneliness and money. Oke, ini panitia menyampaikan waktunya sudah habis. Saya mohon izin ditambahin 5 menit ya. Karena kalau dari TOR seharusnya materinya 1 jam. Tadi kita mulainya 9.15. Jadi sebenarnya saya masih punya 15 menit lagi gitu ya. Kalau digenapkan menjadi 1 jam. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang saya sampaikan ini hanya secuil tentang dinamikanya orang menyerah dari sebelum dia punya masalah sampai dia berada pada kondisi mental yang kronis gitu ya, sampai dia punya keinginan untuk menyerah. Kalau sampai misal ya, kalau sampai ada banyak hal dari keadaan psikologis yang tidak bisa kita kontrol sampai kita berada pada keadaan yang udah kayaknya udah nggak sanggup, terus saya harus gimana, bolehkah saya menyerah? Maka ya ini sebenarnya materi intinya di sini. Materi intinya 5 menit. Materi intinya saya ingin menunjukkan pada setiap kita membaca Quran, sebenarnya kita sedang menasihati diri kita sendiri untuk tidak pernah menyerah dengan semua situasi. Apa itu? Ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Ini ya. Surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali. Banyak ya. Semuanya itu adalah nasihat untuk menguatkan kejiwaan kita, pemberi orientasi kita, pemberi visi dan misi. Setiap kali kita bingung netapin hidup ini harus dibawa kemana. Itu semua udah kejauhan Al-Fatihah. Seandainya kita tahu isinya. Kita lihat sedikit karena waktunya terbatas. Ayat 1 sampai ayat 4. Ini adalah caranya Allah mengenalkan siapa dirinya. Kalau ada orang mengatakan, ya Allah itu Tuhan. Tapi itu menurut saya penjelasannya tidak komprehensif. Yang komprehensif itu gimana? Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 itu menunjukkan Allah sedang mengenalkan dirinya dengan lebih komprehensif. Gitu ya. Nah, kita lihat peta umumnya dulu ya di surat Al-Fatihah. Kalau sudah mengenal siapa Allah, seseorang itu akan punya komitmen dalam hidupnya. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Jadi dia nggak akan mudah menyerah. Kenapa? Dia sudah punya komitmen. Iya karena na'budu, padamu kami menyembah, wa iya karena nasta'in. Dia jadi tahu tempat pulang minta tolong tuh kemana. Dia tahu. Karena dia sudah kenal siapa itu Allah, gitu ya. Dan apa yang Allah larang pada kehidupan manusia, dia tahu itu. Kalaupun dia merasa mentok dalam kehidupan ini, atau dia jatuh dalam keadaan menyerah, kemana dia harus pulang, dia tahu. Karena dia telah berikrar kepada Tuhannya untuk terus menjadikan Allah itu sebagai tempat untuk mengabdi dan menjadikan Allah sebagai tempat meminta pertolongan. Gitu ya. Ini ikrar kehidupan kita sampai kemudian ikrar itu dikawal dengan doa, tunjuki kami ya Allah jalan hidup yang lurus. Ya, saking baiknya Allah, Allah tidak hanya mengizinkan kita berdoa untuk meminta petunjuk jalan hidup yang lurus, tapi bahkan Allah ngasih tahu. Jalan hidup yang lurus itu jalannya siapa? Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat, gitu ya. Bukan orang-orang yang Allah murkai atau bukan orang-orang yang tersesat. Sehingga surat Al-Fatihah ini sebenarnya kalau nanti kita tadabburi lebih dalam, kita jadi akan tahu gitu. Rasa-rasanya tidak pernah ada yang bisa mencintai kita melebihi Allah itu mencintai kita sejak awal kita diciptakan. Kalau kita bisa merasakan Rasul itu berada pada kuadran yang paling tinggi dalam mencintai umatnya, maka Tuhan ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentu akan lebih jauh besar cintanya kepada setiap makhluk yang Dia ciptakan. Nah, spill dikit contohnya pada kata ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap kali teman-teman mengatakan Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim, gitu ya. In Indonesia ini hanya diterjemahkan sebagai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal pada kata bismi, Allah sedang mengajari kita melihat fakta kehidupan bahwa huruf ba di sini menempel dengan huruf sin dan mim. Sehingga bismi ini
tidak dihalangi oleh huruf alif. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu bahwa penulisan ini adalah modifikasi dari tulisan asli yang seperti ini. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Tulisan asli ini bisa kita ketahui pada surat Al-Alaq ayat 1 pada kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi yang asli itu tulisannya kayak yang di surat Al-Alaq ayat 1 itu. Bisminya seperti ini. Ada alifnya. Nah, terus kenapa di Al-Fatihah alif ini tuh dibuang oleh Allah bukan karena typo, memang sengaja dibuang. Nanti kalau kita belajar bahasa Arab kita akan tahu ya, akan ada huruf-huruf yang ditampakkan, akan ada huruf yang dibuang, dan semuanya akan membawa hikmah yang sangat besar sekali untuk memahamkan manusia dalam perjalanan kehidupannya. Gitu ya. Maka begitu hilang alif ini, gitu ya, menyisakan ba dan sin karena udah nggak kehalang ya dia diwasalkan. Wujudnya kayak bismillah. Ya. Nah, maknanya apa? Ya, hilangnya alif itu punya makna mendekatkan ba dan sin. Ya, di Al-Quran tuh punya gaya mendekatkan dan menjauhkan, gitu kira-kira ya, mendekatkan dan menjauhkan. Kayak kalau teman-teman perhatiin ya, Allah itu kalau memanggil manusia yang umum, ya wahai manusia gitu ya ayuhan nas, ya kan? Ya ini cuma contoh ya, ya gitu ya ayuhan nas, gitu ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai para manusia semuanya. Perhatiin ya, antara wahai, antara panggilan wahai dengan anas itu kan kejeda nih kalimat di tengah ini. Ayyuha. Kejeda kan? Artinya ada jaraknya di situ antara panggilan dengan yang dipanggil itu ada jedanya. Kalau teman-teman perhatiin, ini tidak pernah terjadi ketika Allah sedang memanggil para kasihnya, yaitu para nabi. Pasti langsung disebut namanya. Ya Musa. Ya Isa. Gitu ya. Ya Ibrahim, ya Muhammad, dan seterusnya. Antara yang dipanggil, antara memanggil huruf ya dan yang dipanggil itu nemplek. Nah, itu menunjukkan proses kedekatan. Tapi kalau ya ayuhan nas itu menunjukkan ada jarak antara yang memanggil dan yang dipanggil. Tapi kalau ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, gitu ya. Itu semua nggak ada jaraknya antara yang memanggil dan yang dipanggil. Nah, ini yang namanya gaya bahasa Quran itu bisa didekatkan dan bisa dijauhkan. Nah, pada basmalah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan hilangnya alif, Allah pengen mendekatkan ba dan sin. Maknanya apa? Sedekat ba dan sin, sebenarnya sedekat itu pula Allah ingin mempercepat kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya untuk siapapun yang mengawali hidup ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ba dan sin, seperti itu pula Allah ingin secepat mungkin mendekat, merengkuh, menolong, menyayangi, melindungi, menyelamatkan siapapun yang menyebut namanya dalam semua aktivitas yang dia lakukan. Jadi nggak ada keinginan untuk sudahlah kayak hidup ini menyerah saja. Dia nggak akan punya pikiran itu. Mungkin sekilas pikiran ada, tapi akan buru-buru dia hapus karena dia sadar betul, kalaupun seluruh dunia ini tidak ada yang mendukung semua keinginan baik yang dia miliki, tidak ada yang mendukung cita-cita mulia yang dia perjuangkan, dia masih punya Tuhan yang bahkan mampu secara cepat mendekat kepada siapapun yang menyebut namanya pada semua aktivitasnya. Ya, bayangin ya, itu cuma pada bismi. Ya, padahal teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, nanti akan ada yang lebih impactful ya, lebih dahsyat. Kenapa Allah memilih Ar-Rahmanir-Rahim untuk nempel pada bismillah, padahal Allah punya 99 Asmaul Husna. Pernah nggak kepikiran? Allah itu punya 9 Asmaul Husna, tapi kenapa pada bismillah Allah memilih 2 Asmaul Husna yang artinya ini kelihatan mirip? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang in Indonesia. Walaupun nanti kalau kita jabarkan dalam bahasa Arab, dia akan sangat berbeda sekali maknanya. Tapi nuansa kasih sayangnya itu nempel pada ayat ini. Dan kenapa setiap Quran itu, setiap surat di Al-Quran itu diawalinya pakai kata ini. Dan tidak pernah berubah dengan Asmaul Husna yang lain. Misal, di Al-Baqarah mulainya Bismillahirrahmanirrahim. Di Ali Imran mulainya Bismillahi Al-Malik Al-Qudus. Di surat An-Nisa berubah lagi. Bismillahi Al-Ghafur As-Salim. Misalkan begitu. Itu kan nggak pernah kita dapati kayak gitu. Semuanya konsisten menggunakan Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim selain surat At-Taubah.
Allah mau bilang apa sama kita? Pada semua surat yang engkau baca, ada semua kasih sayang saya. Pada semua hidup yang engkau jalani, tidaklah pernah engkau perlu merasa khawatir selama engkau memiliki aku sebagai Tuhanmu. Karena aku adalah Tuhan yang lebih ingin dikenal secara menonjol kasih sayangnya dibanding semua asmaul husna yang lain. Bukankah kebutuhan dasar manusia itu adalah dicintai? Dan Allah sudah menjawab kebutuhan itu dengan menyebut dirinya wa rahmati wasi'at kulla syai. Dan kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam kegagalan yang kita alami ada sayangnya Allah. Itu yang bilang bukan saya, itu yang bilang Allah. Pada setiap duka yang kita rasakan ada kasih sayangnya Allah. Nanti tinggal ditambahkan ilmu yang cukup memadai untuk membersihkan hati agar hati mampu secara clear melihat kasih sayangnya Allah pada hal-hal yang kita sebut sebagai musibah, kedukaan, rasa sedih, dan seterusnya. Itu ada ilmu tersendiri untuk bisa melihat itu. Gitu ya. Kalau melihat kasih sayang Allah pada hal-hal yang sifatnya anugerah itu kan mudah. Tapi melihat kasih sayang Allah pada hal-hal yang sifatnya musibah, nah itu ada ilmunya tapi sudah dijamin oleh Allah wa rahmati kasih sayangku itu wasiat kulla syai meliputi every single thing dalam kehidupan ini. Adani Allah wa ayakum, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget pematerian kita hari ini gitu ya. Eh, bukan cuma kayak akan ilmu, tapi juga benar-benar ngajak mikir, ngajak refleksi, dan kita diingatkan kembali bahwa kita sebegitunya, sebegitunya sekali lagi sebegitunya dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oke, ini dari Akang Teteh semua teman-teman yang ada di sini boleh dong reaction dulu buat Ustazah Faiza hari ini atas pemateriannya. Boleh pakai emoji di kolom komentar, boleh pakai reaction. Gimana nih kalau dari teman-teman Akang Teteh semuanya setelah mendengarkan pematerian tadi, apakah ngerasa sedih kayak aduh jadi inget gitu. Pernah ngerasa misalnya relate gitu sama pematerian yang tadi Ustazah sampaikan atau ngerasa seneng gitu ya. Boleh reaction di kolom komentarnya teman-teman, di kolom chat maksudnya, atau reaction di eh ada reactionnya gitu ya. Dari Fahri ini kayaknya terbunga-bunga banget, Masya Allah. Dari Teh Fidaul Husna gitu ya, love love buat Ustazah tiga. Oke, Masya Allah, iya ya. Aku relate banget sama Teh Kamila, bener-bener menangis itu dengernya gitu ya, kayak terenyuh banget. Malah daging semua ilmunya, bener-bener aku setuju banget, ngerasa relate banget. Dan apa yang Ustazah sampaikan bukan menyentuh kita dari segi emosi, tapi juga menyentuh kita dari segi kognitifnya gitu. Mengingatkan kembali tentang bagaimana Islam itu hadir sebagai bentuk kasih sayang gitu, bukan sekedar kata-kata tapi benar-benar dari action. Dari awal kita menyebut syahadatnya pun itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah gitu. Insya Allah. Saya tidak menduga bakal tipis-tipis belajar psikologi Islam. Benar nih, mungkin dengan Bang Johat sering-sering ya buat ini biar Akang Teteh semuanya semakin sering belajar psikologi Islam yang ternyata manfaatnya tuh kerasa banget gitu ya, karena si objek belajarnya adalah manusia dan kita sendiri juga manusia gitu. Oke. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut aja ke sesi tanya jawab gitu ya. Nah, mungkin teman-teman Akang Teteh semuanya bisa langsung akses gitu ya di link Q&A yang udah di-share juga sama operator di sini. Eh, jadi bukan nulis di kolom chat tapi langsung ke link yang udah terus yang udah bisa teman-teman Akang Teteh semua perlihatkan. Nah, karena sambil menunggu gitu ya teman-teman nulis Q&A-nya, udah ada Kak Fahri nih kayak dari awal banget udah semangat banget nih ya, raise hand dari awal. Boleh Akang langsung aja on mic. Oh ya, jadi boleh untuk nulis di link Q&A ini atau juga boleh untuk langsung on mic gitu ya, langsung raise hand aja gitu. Oke, boleh. Mangga Kang Fahri. Bunyi udah terdengar?
Punten Kang suaranya. Oh iya, Oh ya, halo, udah terdengar? terdengar Kang. Baik, baik sebelumnya izin perkenalan dulu. Nama saya Fahri. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Unpad gitu. Izin bertanya kepada pemateri gitu. Sebelumnya gitu di ruang curhat sebelumnya juga kan bersama Bapak Bagus Riono itu juga menjelaskan tentang ketidakpastian ini. Hidup itu kan dihadapi dengan tiga kondisi, yaitu kita berserah diri bahwasanya ketidakpastian ini akan ada akhirnya, kemudian dalam ketidakpastian ini pasti ada uh, roja atau harapan, dan adalah kembali lagi adalah pada akhirnya itu adalah semuanya itu adalah takdir Tuhan. Nah, di webinar hari ini juga menurut saya gitu agak relate gitu ya, berhubungan gitu antara satu webinar yang sebelumnya dengan Bapak Bagus dengan yang sekarang dengan Ustazah Tika gitu. Yang ingin saya pertanyakan gitu, dalam menghadapi ketidakpastian kan biasanya kita itu udah semangat gitu, udah yakin gitu dengan roja akan, tetapi gitu kita itu berada pada titik di mana kita ngedrop lagi gitu, bahkan ya terpikir bahwasanya kita itu akan ya udahlah, eh, menyerah aja deh gitu, gak melanjutkan apa yang menjadi mimpi kita gitu. Akan tetapi ada satu kutipan yang saya pernah baca gitu, ketika kita menyerah atau mengubur mimpi, kita sebenarnya tidak membunuhnya 100% gitu. Dia itu akan ada dalam pemikiran kita, dalam hayalan kita, sehingga terjadi rasa penyesalan yang cukup apa ya, yang cukup mendalam gitu. Maka dari itu Kak gitu, mungkin sebagai bentuk pertanyaannya gitu, bagaimana gitu caranya biar kita itu lebih semangat lagi gitu uh, dalam menghadapi berbagai obstacle atau challenging dalam kehidupan ini, karena kan yang namanya semangat itu kadang naik turun gitu. Nah, itu mungkin Kak yang ingin saya pertanyakan. Baik. Terima kasih sebelumnya Kak Fahri atas pertanyaannya. Boleh dari Ustazah Faiza langsung ditanggapi pertanyaan Kak Fahri. Oke, thank you atas pertanyaannya, Kak Fahri. Ya, sebenarnya jawabannya ada di materi lanjutannya ya, Kak Fahri. Ini karena masih opening. Bolehlah kita bilang ini adalah opening karena memang belum terlalu bisa menjawab seutuhnya tentang bolehkah kita menyerah, and then how to be a resilient person ya. Bagaimana kita bisa bertahan pada situasi-situasi yang kadang-kala kita tuh suka, bukan suka ya, pas lagi di posisi di bawah terus biar nggak nyerah dan kita punya kemampuan bertahan gitu ya, dan daya lenting untuk naik kembali biar bisa tuh gimana caranya. Ini sebenarnya materinya lanjutannya itu nanti gitu ya, tapi karena waktunya udah habis, coba kita spill sedikit tentang jawabannya. Memang betul yang namanya manusia itu semangatnya itu akan naik dan turun ya. Cuman yang perlu kita perhatikan, oh iya tadi yang disebut oleh Kak Fahri tadi namanya RUH teori ya. Kalau yang disebut tokohnya adalah Dr. Bagus Riono, dulu saya sempat menjadi asisten pribadi beliau gitu ya di kantor, jadi sedikit banyak kami banyak diskusi tentang teori yang beliau cetuskan ya waktu disertasi gitu ya. Risk, uncertainty, and hope ya. Hidup itu penuh dengan resiko, and then uncertainty, ketidakpastian, and then hope. Ya meskipun nggak pasti, meskipun beresiko, tapi kita masih punya satu unsur yang membuat manusia itu bisa berharap gitu ya, bukan ekspektansi ya. Kalau ekspektansi itu Indonesia biasanya diartikan sebagai ekspektasi ya, tapi kalau hope ini lebih sehat secara psikologis. Nah, pada banyak ketidakpastian dan pada banyak tantangan yang harus dihadapi, bagaimana kita bisa tetap stable? Nah, pertama, kita perlu membedakan apa itu yang namanya komitmen, and then gitu ya, dan mood or spirit. Yang namanya mood atau spirit, semangat, itu memang sifatnya fluktuatif, naik turun. Kita perlu memahami ini dulu. Ada kalanya kita semangat banget, ada kalanya enggak. Ada kalanya kita mood banget, ada kalanya enggak.
Nah, ngomong-ngomong, jiwa yang bisa bertahan pada situasi-situasi yang sulit sekalipun, itu bukan jiwa yang didrive oleh mood yang dia miliki. Ada teori psikologi yang lain, namanya The Triangle of Love, ya, segitiga cinta namanya. Gitu. Ini teorinya dari Sternberg, beliau bukan seorang muslim tentunya. Ya, nanti ada beberapa hal yang bisa kita kritisi dari teori ini, tapi ada beberapa kebaikan yang bisa kita ambil beberapa sudutnya. Teori ini mengajarkan kita ada tiga sudut penting kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa maksimal dalam membangun suatu hubungan dengan orang, misalkan begitu. Atau maksimal dalam mencapai suatu goals meskipun kita digoyang oleh banyak hal. Faktor pertama namanya komitmen, faktor kedua namanya intimacy, faktor ketiga namanya passion. Nah, apa yang bisa kita ambil? Kalau kita bersemangat atau kita bertahan, kita melihat suatu tantangan, itu karena passion aja. Passion itu bisa meluntur karena kita dihajar oleh badai. Ya, intimacy itu adalah kedekatan secara fisik, ya. Misalkan kita punya tantangan gitu ya, tapi tantangan itu tidak bisa kita rengkuh pada saat ini juga. Itu kayak kelihatan jauh banget, jadi kita tidak terlalu punya intimasi kedekatan untuk bisa menyelesaikan tantangan itu, dan itu menjadi sulit. Nah, justru sudut bagaimana seseorang itu bisa bertahan, itu bukan dari passion, yang seringkali passion ini ditumpangi oleh mood, yang tadi kita bahas, and spirit. Kalau lagi mood, ya gimana, orang lagi mood gitu ya, begadang sampai tengah malam pun dijabanin, tempatnya jauh pun dijabanin gitu ya. Tapi kalau lagi nggak mood ya, keluar kamar cuma mau beli makan aja nggak mau gitu ya. Namanya lagi nggak mood. Tapi orang yang punya integritas yang cukup baik, itu bukan mereka yang dikendalikan oleh mood dan sekedar semangat, tapi mereka yang dikendalikan oleh komitmen. Ini kelihatannya rumus psikologi ya, tapi ini sebenarnya rumus dari Islam. Dicetuskan oleh Sternberg, kalau menurut Sternberg gitu ya, cinta yang baik, karena ini adalah teori tentang cinta atau teori bagaimana dia memperjuangkan suatu cita-cita, gitu ya. Itu kalau dihadiri oleh ketiganya, komitmennya bagus, passionnya bagus, intimasinya bagus, maka akan terjadi keadaan yang baik. Tapi kalau dalam perspektif Islam, nah ini kalau kita mulai mengkritisi teori ya, kalau dalam perspektif Islam, justru titik pertama yang membuat seseorang bisa bertahan pada situasi yang menantang atau bahkan kritis sekalipun, itu bukan tentang passion and intimacy-nya, tapi justru tentang komitmennya dia. Selama dia berkomitmen terhadap value yang sedang dia perjuangkan, atau dia sedang berkomitmen dengan goals yang ada dalam berbagai tantangan yang sedang dia hadapi, gitu ya, atau paling minimal dia sedang berkomitmen dirinya sebagai seorang muslim yang tidak boleh menyerah, maka mood semangat nggak semangat, dia akan tetap tegar bertahan. Itu kata kunci pertama. Itu kalau dalam dunia berjuang ya. Jadi kalau kita cuman mengandalkan semangat nggak, ya kita akan mudah terombang-ambing. Tapi kalau kita mengandalkan komitmen, kita akan selalu dihadapkan pada sesuatu yang sangat kokoh. Gimana komitmen kita untuk memperjuangkan value-value baik, meskipun ditentang, ditantang, dijatuhkan, kita terjerembab. Selama kita berkomitmen untuk menjadi orang yang berintegritas dan selalu memperjuangkan value yang positif, komitmennya akan terus jalan, apapun semangat yang sedang terjadi. Ini mirip kalau dalam dunia ubudiyah, dunia ibadah, ya, kayak orang sholat. Gitu ya. Wah, masjidnya wangi, masjid ITB ya, Salman ITB misalkan ya, wangi, bagus. Sholatnya jadi mood. Tapi pas kita lagi bepergian, kondisinya nggak ideal, kita mampir di sebuah stasiun, gitu ya, kumuh, kamar mandi yang nggak enak, masjidnya bau, kita jadi nggak mood sholat. Nah, betapa meruginya siapapun yang hidup itu dikendalikan sama mood, karena dia akan sangat fluktuatif sekali. Kepribadiannya jadi nggak integral, gitu ya. Dia akan menjadi orang-orang parsial dalam hidup ini. Gimana mengintegralkan hidup? Pahami tentang komitmen kita ini hidup buat apa. Kalau sholat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita pegang sampai kita mati, karena sholat adalah cara kita untuk menaati Allah dan terus terhubung dengan Allah di saat kita di dunia dan Allah ada di arsnya. Sholatlah menjadi penghubungnya, terus kita berkomitmen, mau masjidnya tuh kotor, mau masjidnya bersih, mau hidup tuh lagi ideal, mau hidup tuh nggak ideal, komitmen terus. Tetap sholat meskipun lagi nggak mood, tetap sholat meskipun lagi nggak semangat, tetap sholat meskipun lagi semangat. Semua kondisi selama komitmen itu jalan, seseorang akan menjadi pribadi yang sangat tegar. Dalam berjuang, kira-kira juga seperti itu. Selama komitmen masih dipegang pada nilai-nilai kebaikan, dia akan lebih mudah untuk bertahan pada banyak sekali tantangan dan tantangan. 1, 2. Ya, yang perlu dipahami gitu ya, pada poin kedua adalah
ya, melihat yang namanya faktor proteksi dan faktor resiko yang kita miliki dalam proses menghadapi tantangan atau di saat kita berada pada titik yang terendah. Maksudnya seperti apa? Kadangkala kita tuh terhempas bukan karena kita nggak punya ilmu yang cukup untuk bertahan, tapi kita tidak mengenali faktor resiko yang kita miliki. Contoh, gitu ya. Kita kadangkala sulit menaklukkan tantangan karena sesederhana contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Kami beberapa kali mendapati kasus ya orang-orang yang akhirnya kelelahan berjuang itu bukan karena nggak punya idealisme untuk bertahan, atau dia gugur oleh sebuah tentangan atau tantangan, itu bukan karena dia nggak mau berjuang, tapi dia nggak menyadari adanya faktor resiko yang dia miliki. Apa faktor resikonya? Bisa sangat sepele sekali teman-teman. Apa contohnya? Dia nggak perhatian sama pola makan, sehingga fisiknya tuh dipakai terus untuk berjuang, untuk bertahan, untuk memperjuangkan hal-hal yang mungkin menurut dia baik, tapi dia nggak menyadari faktor resiko. Dia beresiko tumbang karena dia tidak memperhatikan pola makan dan pola minum. Makannya sekedarnya, gizi-gizinya nggak diperhatikan, and then minum air putihnya sangat kurang. Jadi dia tumbang, sakit, dan dia sulit bangkit dari sakitnya itu karena dia nggak kenal faktor resiko yang dia miliki. Nah, ini kalau contohnya fisik ya. Faktor resiko itu bisa datang dari banyak hal. Pertemanan. Kita beresiko untuk menyerah atau kita beresiko tidak memiliki semangat yang maksimal kalau circle pertemanan kita tuh memang toksik. Kita jadi beresiko. Kenapa ya? Karena dapat kalimat-kalimat negatif terus dari orang-orang yang ada di circle-circle-nya kita. Itu faktor resiko yang lain. Plus ada lain faktor resiko namanya masa lalu. Kalau kita punya traumatic event di masa lalu, ya peristiwa-peristiwa traumatik di masa lalu yang belum kita selesaikan, itu juga jadi resiko pada perjuangan-perjuangan yang kita lakukan di hari ini. Jadi kayak kita dihantui oleh, misalkan ya, ini bisa nggak ya, kalau melihat masa lalu saya yang kayak gini tuh sulit ditaklukkan, terus kita menjadi pesimis. Mau menaklukkan tantangan, jadinya nggak mood lagi, karena kita punya pengalaman yang traumatik di masa lalu dan itu belum selesai. Itu namanya faktor resiko. Maka sangat penting pada setiap posisi hidup kita, dan ini biasanya every person ya, setiap orang akan memiliki unifikasi yang berbeda-beda. Akan memiliki faktor resiko berbeda, faktor proteksi imun berbeda. Maka ini yang tadi saya sebut ya, mengenali diri sendiri itu sampai di tahap seperti ini. Gitu ya. Apa sih resiko-resiko yang, faktor resiko yang saya miliki yang ini mungkin menggagalkan perjuangan yang sedang saya kawal, gitu ya, menggagalkan tantangan yang sedang saya taklukkan, menggagalkan keinginan saya untuk bangkit kembali. Ini faktor resiko yang saya miliki apa? Gitu ya. Termasuk juga faktor proteksi. Saya punya faktor proteksi apa yang membuat saya bisa bangkit lebih cepat, membuat saya bertahan lebih lama terhadap cita-cita yang saya inginkan, gitu ya. Kemudian lebih mampu untuk bisa melejit lebih tinggi dari apa yang bisa saya bayangkan. Saya punya faktor proteksi apa? Kumpulkan faktor proteksinya. Satu, saya punya Tuhan yang maha mewujudkan segala sesuatunya. Ini akan jadi faktor proteksi. Harus kita sadari. Allah itu bisa loh mewujudkan sesuatu yang tidak pernah bisa kita bayangkan kemungkinannya, tapi Allah bisa mewujudkan itu. Itu namanya faktor proteksi. Mentalitasnya tuh dapat gitu, bahwa kita punya cita-cita besar, iya, kita pengen bangkit, iya, tapi saya belum bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Miliki mentalitas dulu, kita adalah hamba dari Tuhan yang maha mungkin mewujudkan apapun. Ini namanya faktor proteksi. And then, dua, saya punya Rasulullah yang saya bisa baca kisahnya nyata, bukan dongeng, bukan karangan, tapi dia adalah makhluk yang memang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan. Itu faktor proteksi. Kalau saya jatuh, saya harus baca bagian mana dari kisah hidup beliau untuk mendapatkan semangat. Karena tidak akan pernah ada manusia yang cobaannya melebihi beliau, termasuk dalam hidup kita. Apakah Rasulullah pernah jatuh? Pernah. Apakah Rasulullah pernah sedih? Pernah. Bahkan kesedihannya sangat sangat mendalam sekali sampai tahun di mana beliau bersedih itu disebut sebagai amul huzni. Sampai dihiburnya harus diajak meet up sama Allah di Sidratul Muntaha. Itu karena kesedihannya sangat luar biasa. Gitu ya. Tapi tidak berlarut-larut karena kemudian langsung direspon oleh Allah biar Rasulullah segera bangkit kembali. Berarti kita sedih lama-lama itu juga nggak boleh, harus segera bangkit kembali. Kalau Rasulullah ketemu langsung dengan Allah di Sidratul Muntaha, Rasulullah bawa oleh-oleh namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'raj, pertemuannya seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, sholat itu berarti yang bisa kita pakai untuk menggantikan, tanda kutip, keistimewaan Rasul untuk bertemu Allah secara langsung dalam Isra Mi'rajnya. Nah, itu yang namanya faktor proteksi itu seperti itu. Ya, Rasulullah pernah nggak jatuh banget dalam kehidupannya sampai sulit memaafkan? Beliau pernah dalam keadaan ya, teman-teman ini materi lain sebenarnya ya, tentang forgiveness. Rasulullah tuh pernah gitu ya, beliau
sulit untuk melihat wajah seorang Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah. Tapi bukan berarti beliau nggak memaafkan. Emosi negatifnya hilang. Beliau nggak benci, beliau nggak memusuhi, tapi beliau cuma nggak pengen lihat Wahsy aja. Karena lihat Wahsy itu membangkitkan sedihnya beliau kehilangan Hamzah. Gitu ya. Maka ini menjadi contoh yang menarik kalau kita punya masalah sama orang lain, apakah kita membenci dia? Kalau saya membenci dia itu memberati hati saya, tapi kalau saya nggak membenci dia, dia menghalangi perjuangan saya, kita jadi dilematis. Ini gimana nyelesainya? Kita punya faktor proteksi, namanya apa? Baca sejarah Nabi, baca penyelesaiannya, lihat dari banyak sudut pandang. Kita akan banyak inspirasi. Apa faktor proteksi yang lain? Kita punya Al-Quran. Lautan maha kaya yang tidak akan pernah habis meskipun ilmunya diambil oleh siapapun. Nggak sadar aja kita punya faktor proteksi itu. 4. Kita punya faktor kekuatan yang sangat besar namanya sholat tahajud. Siapapun yang sholat tahajud, Allah akan angkat asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, diangkat derajatnya dari orang yang bermasalah menjadi orang yang gemilang, dari orang yang tantangannya selalu gagal dihadapi menjadi orang yang selalu sukses menghadapi apapun. Sholat tahajud Allah bicarakan itu di surat Al-Isra. 5. Faktor proteksi, circle yang sehat, teman-teman masjid, teman-teman yang punya misalkan ya, contoh startup yang mereka bisa ngasih inspirasi-inspirasi positif. Itu faktor proteksi. Maka dari sana, dan yang lain-lain ya, tentu tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini akan membuat kita bisa memetakan, kalaulah boleh dibilang faktor proteksi sama faktor resiko itu membuat kita bisa melihat SWOT-nya itu lebih clear. Apa kekuatan yang kita miliki, apa weakness yang ada dalam diri kita, and then opportunity yang di luar, dan threat ancaman dari luar itu apa. Bisa kita lihat lebih clear kalau kita bisa mengumpulkan faktor proteksi dan faktor resikonya. Nah, baru yang ketiga, gitu ya, melakukan sesuatunya secara terukur. Ya, kalau kita mau bangkit, gitu ya, kita perlu mengukur langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi kita nggak boleh serampangan. Serampangan itu seringkali mengacaukan cara kita berpikir. Saya sudah berusaha, tapi saya selalu gagal. Ternyata saat pas dicek, ya usahanya masih gitu-gitu aja, nggak terukur. Nggak ada proses bertahap yang bisa disebut sebagai usaha yang strategis. Nggak ada, ya. Dia berusaha, tapi semuanya serampangan. Tapi dia sudah melakukan disclaimer, saya sudah berusaha. Itu namanya mengacaukan diri kita sendiri. Maka implementasi langkah untuk mencoba menaklukkan tantangan atau bangkit dari situasi yang terpuruk itu perlu langkah yang terukur. Oke, kira-kira begitu. Tentu sebenarnya lebih kompleks lagi dari apa yang bisa saya sampaikan dalam keterbatasan waktu. Mungkin ini dulu. Silakan, Teh Vira. Oke, terima kasih banyak Ustazah untuk jawabannya. Dari Kak Fahri, apakah sudah aman Kak atau butuh ditanggapi lagi? Membantu sekali gitu untuk jawabannya. Mungkin dari teman yang lain juga ada yang ingin ditanyakan gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Fahri untuk pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Slido gitu ya, yang udah Akang Teteh semua tulis. Nah, pertanyaan yang paling atas nih, yang paling banyak di like nih kayaknya, yaitu bagaimana menjadikan Quran sebagai healing, Ustazah, dalam situasi tertentu, bahkan setelah tadarus, hati belum tetap terhubung kepada Allah gitu. Mungkin boleh langsung dijawab sama Ustazah Faiza. Oke, ini karena saya perlu disusul oleh agenda berikutnya. Saya mau disclaimer dulu, mungkin jawabannya tidak bisa komprehensif ya. Jadi ini saya sampaikan dulu mungkin jawabannya kilat, tapi kalau mungkin butuh keterangan lebih lanjut, mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Kenapa kalau kita baca Quran itu hati belum tentu dapat ketenangannya. Teman-teman kalau minum obat, ya, kalau misalkan kita minum obat, apakah obat itu ada cara penggunaannya? Ada nggak? Ada. Kalau harusnya diminum tiga kali satu, berarti sehari kita harus minum 3 kali untuk mendapatkan efek maksimal dari obat. 3 kali 1 ini ada aturannya lagi, diminum sebelum makan. Terus ada aturannya lagi, diminum gitu ya, sebelum makan, baru boleh makan sejam kemudian. Terus ada aturannya lagi, nggak boleh dibarengi dengan obat-obat kontradiktif. Nah, bisa dilihat kan, untuk membuat suatu obat itu impactful untuk penyakit yang kita miliki, ada rule yang perlu kita patuhi. Gitu ya, teman-teman pernah lihat nggak video agak konyol gitu, seorang pasien asma datang ke seorang dokter, terus dia marah-marah gitu ya, kenapa saya nggak sembuh-sembuh asmanya gitu ya, padahal saya udah ganti-ganti dokter.
Terus dokternya dengan rendah hati mengatakan bisa jadi dokter bisa salah memberikan diagnosis atau memberikan obat gitu ya. Terus tapi saya udah mencoba melakukan advice sarannya gitu ya. Terus dokternya iseng nanya, dapat inhaler, dapat gitu ya. Boleh nggak saya tahu cara pakai inhalernya gimana? Terus diambillah inhaler sama pasien gitu ya. Inhaler kan harusnya disemprotin di mulut ya. Inhalernya disemprotin di leher. Serot-serot gitu ya. Terus dokternya cuma mengkerlingkan mata gitu ya. Ya pantas nggak sembuh-sembuh. Ente ini punya obatnya tapi nggak bisa makainya gitu ya. Ya itu anekdot ya. Tapi itu bikin kita jadi ngerti gitu ya. Untuk mendapatkan impactful dari suatu obat ya, role-nya itu harus dilakukan gitu ya. Nah, sama terhadap Quran itu ada langkah strategis yang bisa ditempuh untuk mendapatkan dampak kesuksesan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tadi kalimatnya adalah tadarus, kalau boleh saya tebak, yang namanya tadarus itu ngaji aja. Dari ta'awud, basmalah, yaudah, terus mengalir ayat-ayat yang kita baca. Tapi kalau hati saya belum terhubung dengan Allah, itu seperti panjenengan beli obat ke apotek, bawa pulang, terus obatnya digenggam. Ya nggak akan berdampak banyak. Tenang sedikit aja, kenapa? Oh dia punya obat, gitu aja. Tapi apakah obat itu masuk ke dalam diri kita? Ya tidak, orang masih kita genggam, belum kita masukin mulut. Nah, Quran juga sama. Ada titik di mana Rasul itu mengingatkan kepada kita akan datang generasi di mana mereka itu tadarus Quran, tapi tidak ngelewatin tenggorokan atau kerongkongan mereka. Berarti tadarusnya itu cuma di mulut, tidak benar-benar masuk ke dalam hati. Kalau begitu ya sudah bisa ditebak, tidak ada keterhubungan hati dengan Allah. Terus gimana? Nah, dibutuhkan ilmu yang cukup untuk memahami role. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat, bisa menjadi healing, bisa menjadi penyembuh gitu ya dalam kehidupan seseorang, tidak hanya menghubungkan hati dengan Allah, tapi mendatangkan banyak sekali keajaiban dalam kehidupan orang tersebut. Ada role-nya. Satu, ini role-nya banyak ya, tapi saya hanya akan membahas secara ringkas. Satu, kita pahami Quran itu apa. Ya, esensi atau makna dari Al-Quran. Quran itu kalimatnya Allah. Maka tiap kali kita mau megang Quran, kita harus punya persepsi ini adalah kata-kata dari Allah untuk saya. Saya harus menghormatinya sepenuhnya, saya harus megang dengan tangan kanan, kalau perlu saya harus berwudu, saya harus duduk dalam keadaan yang proper, tidak sambil petakilan kakinya, ya kalau orang Jawa bilang ya kakinya kemana gitu ya, nggak sopan dan seterusnya, saya tidak boleh melakukan itu. Ini role-nya. Ada adab yang akan tegak kalau kita paham esensi apa itu Al-Quran. Kedua, ada esensi yang kita pahami, ada adab yang akan ditegakkan. Kalau habis makan, gosok gigi dulu sebelum baca Quran. Ini akan ada adab-adab yang tegak yang akan membuat Quran itu lebih mudah merasuk dalam jiwa seseorang. Gitu ya, sebagaimana obat, ada role untuk meminumnya agar obat itu menjadi lebih impactful. 3. Tadarus itu beda dengan tilawah. Kok beda? Iya. Ya. Kalau ada orang, saya sudah tilawah Quran, ya, itu kalimatnya sebenarnya agak ngeri gitu ya. Kenapa ngeri? Nah, kita perlu membedakan terminologi ini, teman-teman. Ada yang namanya tadarus, ya, ada yang namanya tadarus, ada yang namanya tilawah, ada yang namanya qiraah. Gitu ya. Ada yang namanya tadarus, ada yang namanya tilawah, ada yang namanya qiraah. Yang namanya tadarus, gitu ya, dari kata darosa, itu berarti proses di mana kita belajar Quran, entah belajar membacanya, entah belajar mentadaburinya. Jadi yang namanya itu namanya qiraah. Yang namanya qiraah memang belum tentu membuat seseorang itu akan terhubung dengan Al-Quran. Gitu. Qiraah itu bisa dilakukan bahkan oleh non-muslim dan tidak menghasilkan hidayah, itu pun juga bisa. Karena qiraah ini gitu ya, bisa dilakukan pada semua kitab, tidak hanya Al-Quran. Nah, bedanya dengan kata sebelahnya, tilawah. Kalau tilawah, ini hanya dilakukan pada Al-Quran. Karena tilawah ini punya makna, ya, tala yatlu tilawatan. Kita mengikuti isi dari hal yang kita baca. Kalau waktu kita ospek, gitu ya, kakak senior bilang, besok datang pakai kaos kaki hitam, putih. Kita baca peraturan itu lewat suatu file PDF. Kita baca pakai kaos kaki hitam kanan, putih kiri. Kan kita melakukan proses bacaan tuh. Esok harinya, yang kita lakukan apa? Beranikah kita datang menggunakan kaos kaki merah semuanya? Tentu tidak, kita akan mengikuti instruksi itu. Nah, proses ini itu namanya tilawah. Kita mengikuti instruksi, nasihat, isi dari apa yang kita baca. Dan kata tilawah ini hanya boleh disematkan pada Al-Quran.
Maka di Al-Quran ada istilah alladzina yatluna kitaballahi, mereka orang-orang yang mentilawai Quran dengan haqqo tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah. Mereka lah yang nggak akan mudah sedih, mereka nggak mudah menyerah. Kenapa? Mereka melakukan proses pendekatan terhadap Quran dengan role yang cukup baik sehingga mereka punya dampak impactful terhadap Quran. Nah, disinilah yang seringkali kita melewatkan. Sampai para ulama itu mengkritik generasi kita. Dulu zamannya Nabi, membaca Quran itu untuk mengetahui isinya, bukan cuma sekedar dapat pahala membacanya. Tapi zaman kita disebut ibadah kalau kita sudah menghatamkan sekian juz, sehingga kita nggak dapetin apa-apa selain pahala. Jadi kita ngerasa gersangnya. Pahala baca Qurannya memang banyak, tapi kita nggak mendapatkan apa-apa dari Al-Quran karena memang kita menyebut ibadah itu sudah cukup dengan membaca Quran. Kalau dulu para sahabat membaca itu hanya wasilah untuk mengetahui isinya. Macam kita baca bahasa Inggris. Kalau kita punya novel bahasa Inggris, cuman baca nggak tahu artinya kan ya nggak impactful kan, nggak ngerti apa-apa sama apa yang dibaca. Tapi kalau kita baca sambil, oh ternyata artinya gini, maknanya gini, maksudnya gini, kan kita jadi punya attachment dengan apa yang kita baca. Nah, tilawah itu seperti itu. Gimana caranya biar kita punya kemampuan tilawah? Caranya adalah dengan tadabbur. Tadabbur itu artinya mengambil hikmah dari apa ayat yang kita baca. Termasuk yang tadi coba kita contohkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah masuk pada kategori tadabbur, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan bukan bidang saya, karena saya bukan seorang mufasirin dan saya tidak punya background sekolah tafsir, walaupun kami kecil besar di sebuah pesantren begitu ya, tapi secara legal kami besar dengan background psikologi. Maka proses yang kami lakukan bukan menafsirkan. Saya tidak pernah menafsirkan. Ya, saya hanya mengambil tafsir dari para ulama terus kita refleksikan dalam hidup kita. Itu namanya tadabbur. Sehingga kita punya kesan yang sangat mendalam, experience yang sangat mendalam terhadap ayat-ayat itu. Prosesnya namanya tadabbur, bukan tadarus. Gitu ya. Nah, sederhananya gitu. Caranya tadabbur gimana ya? Tentu itu akan ada ilmunya. Boleh dicari dari banyak kajian dari para asatid, insya Allah banyak sekali yang akan membahas tentang tama-tama tadabbur. Oke, any question? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Tadi saya belum membaca lebih detail beberapa pertanyaan yang lain. Oke, Ustazah. Sebelumnya terima kasih banyak Ustazah untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk sesi tanya jawab, kadarullah kita cukupkan sampai Oke. sini aja Ustazah, iya karena sudah mengingat waktu. Dan mohon maaf juga buat teman-teman semua, Kang Teteh. Kita cukupkan pertanyaannya sampai di sini aja gitu ya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan atau dari Kang Teteh nanti bisa untuk dari sini gitu ya bisa memantik kita sama-sama untuk cari jawabannya di ruang-ruang dan wadah-wadah ruang belajar lainnya gitu ya. Oke, sebelum ditutup nih dari Ustazah, mungkin dari Ustazah Faiza ada closing statement dulu. Mungkin ini karena saya tidak bisa melakukan apapun untuk urusan teman-teman yang mungkin unik ya. Setiap orang akan punya urusan dan ujian hidup yang berbeda-beda. Saya hanya ingin menggunakan satu doa yang diajarkan Rasulullah gitu ya. Doanya apa itu? Ya Allah, izinkan saya menitipkan seluruh urusan saudara-saudara saya kepadamu. Bantulah mereka, lapangkan yang sempit, sehatkan yang sakit, mudahkan yang sulit, angkat setinggi mungkin derajat mereka di dunia dan akhirat. Gitu ya. Itu doa versi saya, tapi nanti redaksi aslinya ada yang dari Nabi Muhammad ya. Intinya kita menitipkan saudara kita kepada Allah untuk semua urusan yang sedang dilakukan. Mohon pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya dan eh, sangat senang sekali hari ini bisa mendengarkan ya gitu dari Ustazah Faiza hari ini. Oke, agenda selanjutnya adalah tentang kita saling memberikan AHA. Nah, sebelumnya aku juga mau jelasin dulu nih. Sebenarnya AHA itu apa sih gitu ya? AHA itu adalah kita di sini sama-sama saling menjelaskan insight gitu ya. Kayak sesi sesi sharing insight gitu yang kita dapetin selama tadi pematerian dari Ustazah Faiza untuk kita bagi-bagi sama-sama. Kayak misalnya oh dari pematerian tadi
aku dapetin, bahwa ternyata aku sangat sebegitu disayanginya sama Rasulullah misalnya kayak gitu. Atau apapun dari teman-teman dari semua akang teteh yang udah dari tadi mendengarkan, eee, pematerian dari ustazah gitu ya, bisa untuk saling sharing di sini gitu ya. Udah dibagikan juga gitu ya link AHA-nya boleh sama teman-teman akang teteh semua untuk di-scan atau eee, dijangkau gitu ya, di website-nya sesuai linknya itu. Oke, sambil menunggu gitu ya, apakah di sini ada akang teteh yang mau ngebagikan AHA-nya lewat, langsung gitu ya, ada yang mau on mic? Boleh? Satu orang dari akang teteh ada yang mau? Oke. Mangga Teh Vera dari Wonosobo ini, gimana nih Teh? Ya, terima kasih banyak Teh Safira untuk kesempatannya. Di sini mungkin sedikit aja aku pengen menyampaikan insight ya dari sesi barusan bersama dengan Ustazah. Masya Allah, bener banget tadi rasanya terenyuh, terharu gitu ya. Bagaimana Ustazah mengawali pemateriannya dengan mengingatkan gitu ya, mengingatkan betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada kita itu. Kalau kasih sayang Rasulullah kepada kita aja sudah sebegitu tumpah ruahnya, bagaimana dengan kasih sayang Tuhannya Rasulullah kepada kita gitu ya, Masya Allah. Tadi terharu sekali rasanya dan eh, rasanya malu gitu ya, malu kalau sampai eh, kita lalai gitu dengan atau bahkan menganggap gitu ya bahwa Allah itu tidak menyayangi kita gitu. Jadi tadi Masya Allah sangat mengena di bagian itu dan tadi juga di bagian sesi tanya jawab aku mencatat baik-baik salah satu yang aku garis bawahi tentang penting sekali gitu ya membedakan antara komitmen dan dengan spirit atau mood gitu. Kayaknya ini urgent banget itu karena kadang kita menyangka bahwa untuk bisa gerak tuh kita harus punya mood yang senantiasa stabil gitu. Padahal lebih daripada mood, lebih daripada semangat atau spirit, ada komitmen gitu. Selama komitmen kita ada, mau moodnya naik turun, kita akan selalu jalan. Kita akan selalu bertahan gitu. Paling itu dari aku, Teh Safir. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali gitu ya buat Teh Vera dari Wonosobo yang sudah membagikan AHA-nya ke kita pada hari ini gitu ya. Dan aku setuju banget gitu ya. Mungkin selain kita tuh apa ya, digerakkan oleh mood, juga ada yang lebih dari itu yang mungkin disiplin itu gitu ya Teh ya. Kayak jadinya itu yang membuat kita konsisten. Oke, ada satu lagi nih dari Kang MD Zulkarnain dari Jakarta. Boleh Kang? eh ya pesannya tadi yang bisa disampaikan dari itu Masya Allah bagus banget. Saya apa nama saya Muhammad Zulkarnain atau biasa disebut Zul kalau orang bilang. Masya Allah banget eh, mengingatkan saya bahwa kita jangan apa menyerah gitu karena kan tadi yang Kak Tika bilang bahwa syafaatnya Nabi itu kan untuk umatnya. Jadi ya kita terus berusaha untuk baik dan terus kayak kita harus peduli tadi gitu ya. Tadi yang di diagramnya itu kan kita harus peduli, jangan jangan apa membenci atau kayak nggak suka gitu sama orang gitu. Dan ya semua permasalahan hidup tadi kan ada ada jawabannya di surat Al-Fatihah tadi. Apa yang tunjukkanlah kami jalan yang lurus gitu. Ya itu sih. Masya Allah banget sekian. Oke, terima kasih banyak Kak Zul ya yang udah membagikan ahanya pada kita hari ini gitu ya, mengenai kita sebagai manusia tuh harus bukan harus ya siogianya gitu ya sebagaimana yang sudah dianjurkan yang sudah diperintahkan untuk terus berbuat baik supaya ke depannya kita tidak hidup selamanya di sini tapi sementara aja dan kita butuh syafaat Rasulullah sehingga kita perlu gitu ya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Nurul yang sudah menyampaikan ahanya pada hari ini. Nah, kita sekarang beralih gitu ya, aha-aha yang sudah ada di slide. Mungkin dari teman-teman Akang Teteh
boleh untuk menuliskannya gitu ya di link yang sudah dibagikan oleh tim panitia. Mungkin di sini juga aku bisa sambil bacain gitu ya. Yang pertama, lebih semangat untuk terus belajar karena Masya Allah yang disampaikan daging semua. Benar banget Masya Allah gitu ya. Karena ini ibaratnya kita belajar sama-sama hari ini tuh kayak ngasih energi bensin gitu ya. Kalau misalnya kendaraan tuh butuh bensin gitu. Nah kita juga sama nih. Mungkin tadi butuh spirit, butuh untuk nanti semoga bisa konsisten untuk terus belajar. Nah, selanjutnya, ahanya, Masya Allah ya, kadang kita suka banyak terlewat dengan apa yang banyak Allah kasih. Jadi mungkin raga lebih mudah menyerah, padahal lebih banyak yang disyukuri. Jadi teori-teori yang ketika Faiza sampaikan sangat reminder banget barakallahu fiq. Benar banget, benar-benar aku setuju banget gitu ya. Kadang kita ngerasa mudah gitu ya, gitu, mudah menyerah gitu. Kadang pengen pengen nyerah gitu gitu. Tapi kadang kayak pengen nyerah nih, tapi mie ayam enak nih ternyata gitu. Jadinya dan di dunia masih banyak lagi nih selain mie ayam ya, ada seblak, ada cilok, ada buah-buahan lainnya segala macam gitu ya. Dan lebih dari itu kita di sini di dunia ini punya Allah gitu yang akan membantu, yang dengan penuh kasih sayangnya bakal memudahkan. Oke, lanjut. Bila kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sebegitu besar pada kita, bagaimana kasih sayangnya Tuhan ya Rasulullah pada kita. Benar, ini tuh jadi aha banget sih buat aku pribadi gitu ya hari ini gitu ya. Mengingat bagaimana Rasulullah dari kisah-kisahnya gitu ya, kalau misalnya kita baca sirah nabawinya gitu, bagaimana akhirnya sering kali kita dikisahkan bagaimana Rasulullah begitu berupayanya di hari kiamat gitu ya untuk menyelamatkan kita umat yang bahkan belum pernah ketemu langsung sama Rasulullah nggak tahu siapa nih, nggak ada nih, nggak tahu nih di dunia ini ada yang namanya Safira gitu ya. Tapi meskipun belum tahu bukan berarti artinya Rasulullah tidak cinta. Bahkan Rasulullah adalah orang yang sebegitunya ingin kita selamat gitu ya. Sehingga sudah jadi kesadaran juga gitu buat aku sendiri untuk berusaha mencintai Rasulullah juga sebisa yang aku mampu gitu. Nah, terus ada lagi nih, faktor resiko, faktor proteksi dan terukur. Benar, tadi yang RUH itu ya gitu. Kita ada berangkat dari sana, akhirnya kita jadi mengetahui beberapa faktor-faktor itu. Oke, selanjutnya, sejatinya dalam hidup kita hanya dapat mengandalkan Allah, bukan orang lain, orang tua, pasangan, keluarga, bahkan bukan pula diri sendiri. Allah ada untuk kita dan semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita hanya perlu meminta pertolongannya lagi, lagi, dan lagi. Menangislah sebanyak-banyaknya, berdoalah mengadu padanya. Apa nih? Aduh, tadi boleh dari Teteh Panitia? Iya. Iya, hatur nuhun. Kembalilah dengan healing Quran. Jika tidak mengerti membaca sendiri, maka temukanlah tempat untuk kita mengerti dan belajar kembali makna diri. Masya Allah, bener ya. Gitu terus selain kita ternyata kita hidup itu gak apa ya, gak lost gitu sebenarnya. Kayak kita hidup tuh ternyata ada aturan mainnya, ada bentuk-bentuk segala tanda-tanda kasih sayangnya Allah gitu supaya kita tuh bisa bertahan gitu. Jadi selain kita tuh disuruh hidup, kita juga disuruh bertahan, tapi ternyata Allah tuh udah kasih loh caranya hidup tuh yang bener, yang cukup, yang layak tuh yang kayak gimana, biar bertahan juga caranya gimana tuh ternyata udah Allah kasih tahu gitu. Oke, ini terakhir kali ya. Dua terakhir. Oke. Masya Allah, Allah sangat sayang sekali sama kita, tidak pantas rasanya menyerah. Kita sering lupa bersyukur dan suka berburuk sangka, karena apa yang kita sangka, kegagalan bisa jadi cara Allah untuk menyelamatkan kita dari keburukan dan bentuk kasih sayangnya Allah. Masya Allah, ilmu saja daging banget, bismillah mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Memahami bahwa Al-Quran sebagai asyifa, obat untuk jiwa, terus jadi teringat juga dengan sebuah hadis yang kurang lebih bunyinya, setelah menuliskan seluruh takdir makhluknya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ampunanku melebihi amarahku." Insyaallah. Cep. Jadi makin ingin tahu isian di dalam Al-Qur'an, bukan hanya membacanya biar makin cinta sama Allah dan Rasulnya. Oke, terakhir kali ya, terakhir. Terima kasih Kak karena sudah mengingatkan kembali betapa Allah sangat menyayangi kita di saat mungkin ada perasaan yang bertanya-tanya sebenarnya Allah sayang nggak sih sama kita? Padahal kasih sayang Allah untuk kita sangat banyak dan berupa apapun. Oh, iya,
berupa apa? Seperti materi yang dijelaskan tadi, mungkin perlu untuk mengenali diri kita. Benar, iya. Kita sama-sama ini ya, kita sama-sama merenung, sama-sama refleksi dari pematerian dari belajarnya kita hari ini gitu ya, yang dipantik oleh Ustazah Faiza gitu. Semoga dari webinar ini teman-teman Akang Teteh semua bisa sama-sama saling refleksi dan mau untuk terus belajar mengenali Tuhannya, yang sehingga akhirnya nanti kita bisa mengenali diri kita sendiri, bisa akhirnya punya tujuan dan tahu peran kita di sini apa, dan jalan di kehidupan ini dengan itu aja sesi di hari ini gitu ya. Nah, untuk teman-teman Akang Teteh semua, boleh untuk presensi gitu ya. Untuk absen di link presensi yang udah dibagikan oleh teman panitia, boleh dibuka kolom chatnya gitu ya. Situ sudah ada link tertera yang bisa teman-teman akses. Untuk waktunya aku tunggu sampai di pukul 11 kan ya. Gitu. Oke, itu di situ bisa akses gitu ya link presensinya. Kalau ada teman-teman Akang Teteh semua yang terkendala, boleh untuk chat di sini gitu ya. Nah, di sini akan selesai mengisi link presensinya gitu ya. Oke, karena kita sebenarnya sudah seluruh rangkaian acara gitu ya sudah kita laksanakan gitu ya, dimulai dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pematerian, sesi tanya jawab, sampai di sesi sharing AHA, sampai terakhir di pengisian absen ini gitu. Nah, untuk itu kita cukupkan belajar kita hari ini, kita cukupkan webinar kita hari ini, gitu ya. Saya Safira selaku MC pada acara webinar hari ini, memohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila terdapat banyak kesalahan atau kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih banyak sebanyaknya kepada Kang Teteh yang sudah berkenan hadir, sudah mau sama-sama belajar di sini, juga kepada tim panitia yang sudah menyelenggarakan ruang curhat ini gitu ya. Semoga akan ada webinar-webinar ruang curhat lainnya gitu ya. Semoga karena Masya Allah manfaatnya kita rasakan gitu ya. Oke, gitu aja. Saya Safira selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.